Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Masih kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan untuk dapat Engkau gunakan, untuk dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelemahan, kesalahan kami Tuhan. Kami mau hari demi hari Engkau selalu perbaharui kami. Hari demi hari kami ingin selalu serupa seperti Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anak-Mu khususnya kelas 8B akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, ajari kami, mampukan kami untuk kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikanlah setiap kami hati yang lemah lembut, hati yang seperti tanah subur Tuhan, yang mau ditabur oleh kebenaran firman-Mu sehingga firman-Mu bisa tumbuh dan berbuah, bahkan buahnya dapat dirasakan oleh orang lain Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang hamba Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu dengan baik. Berbicara Engkau Tuhan, melalui setiap hati kami. Kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak. Mister minta kalian bisa buka kamera sebentar saja, ya. Ya, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ada di Habakuk 3 ayatnya yang ke-18. Bagi anak-anak yang punya Alkitab di rumah, silakan dibuka Alkitabnya. Ya. Ada di Habakuk 3 ayatnya yang ke-18. Baik. Firman Tuhan berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Baik, terima kasih. Sekali lagi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Baik, terima kasih. Kalian bisa tutup kembali ya kameranya. Oke. Bisa tutup kembali dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini firman Tuhan di buku renungan yang Mister akan sampaikan kepada kalian, kita semua, ya, berjudul Tetap Beriman. Ya, tetap beriman. Di sini diceritakan, karena cenderung bermental pesimis. Ya, mental pesimis itu punya mental yang tidak percaya diri, tidak yakin akan dirinya sendiri. Ya, itu artinya mental pesimis. Saya sering dengan cepat memikirkan kemungkinan negatif dari situasi yang saya hadapi dalam hidup ini. Jika upaya saya mengerjakan suatu proyek ternyata gagal, saya langsung menyimpulkan bahwa proyek-proyek saya berikutnya akan gagal juga. Ya. Jadi di sini ada yang punya mental pesimis, mental tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Mister berharap anak-anak Mister, khususnya kelas 8B, ya, punya mental semangat juang, mental seorang petarung, mental seorang juara. Bahkan lebih dari seorang juara ya. Kita lanjut. Saya bahkan merasa takkan bisa lagi melakukan hal-hal yang
sederhana, meski sebenarnya tidak berhubungan dengan kegagalan sebelumnya. Lebih jauh dari itu, saya juga cenderung menganggap diri sebagai seorang ibu yang tidak becus dan tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ya. Kegagalan mengerjakan suatu hal ternyata mempengaruhi perasaan saya terhadap hal-hal lain yang sebenarnya tidak berkaitan. Nah, di sini tadi Mister bertanya, apakah ada anak-anak yang punya mental pesimis, tidak yakin akan dirinya sendiri, tidak yakin akan kemampuannya. Di sini diceritakan ada seorang ibu ya, yang gagal. Bukan hanya mengurus keluarga, mengurus anak, tetapi dalam pekerjaan. Dalam kegagalannya, seorang ibu ini menganggap bahwa pekerjaan saya nantinya akan gagal juga. Sama seperti pekerjaan yang saya kerjakan tadi. Kita tahu ya anak-anak, setiap manusia, setiap orang, Mister ulangi lagi. Seperti perkataan Mister ketika kita bertemu di awal. Setiap orang, setiap anak, Tuhan ciptakan itu punya kemampuannya, kelebihannya, dan kelemahannya masing-masing. Kalian harus ingat itu. Ya, tidak ada manusia sempurna. Kita punya keterbatasan, Mister punya keterbatasan, Mister punya kelemahan. Tetapi di dalam keterbatasan Mister, di dalam kelemahan Mister, ada orang-orang yang siap membantu, ada orang-orang yang siap mengisi kelemahan Mister. Ya teman-teman, teman-teman sekerja, teman-teman di lingkungan, orang tua, pasangan, ya begitu. Begitu juga hidup kita ini. Ada kalanya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Tapi kalian harus sadari, harus pahami itu. Disitulah letak bagaimana kekuasaan Tuhan. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapannya. Kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kita selalu berserah, kita selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mengutamakan Dia. Prioritas, ya, yang utama adalah Dia yang kita harus cari dulu, kita harus sembah dulu. Ya. Sebab di dalam Dia semua Tuhan sudah berikan, Tuhan sediakan. Ya. Kita lanjut lagi. Mudah bagi saya untuk membayangkan reaksi Nabi Habakuk terhadap apa yang ditunjukkan Allah kepadanya. Wajar bagi Habakuk untuk berputus asa setelah melihat kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi umat Allah. Tahun-tahun mendatang yang panjang dan sulit, segalanya memang terlihat suram. Takkan ada buah, takkan ada daging, dan takkan ada ketenteraman. Kata-kata Habakuk membuat saya pesimis dan berputus asa. Tetapi ia kembali menyentak saya dengan satu kata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Meski akan menghadapi semua kesulitan itu, Habakuk menemukan alasan untuk bersukacita karena pribadi Allah semata-mata. Kita mungkin membesar-besarkan masalah yang kita hadapi, tetapi Habakuk benar-benar menghadapi kesulitan besar. Namun jika ia saja dapat memuji Allah pada keadaan seperti itu, mungkin kita pun dapat melakukannya ketika kita terpuruk di dalam lembah keputusasaan. Kita dapat memandang kepada Allah yang sanggup membangkitkan kita kembali. Ya. Dari tokoh yang disampaikan di renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, Nabi Habakuk menghadapi
masalah, menghadapi persoalan. Ya, secara manusia, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam masalah, ya, pasti bawaan kita memikirkan stres. Ya, benar ya? Mister ambil contoh dari Mister saja. Ketika Mister SMP seusia kalian, ya, zaman dulu, zaman Mister ya, ketika sudah naik kelas 3, naik kelas 9 ya, kita sebagai seorang murid itu tidak bisa lagi santai-santai ketika belajar. Kita harus serius. Bahkan di sekolah Mister lama itu sampai diadakan les malam untuk menunjang, untuk memenuhi bagian pelajaran mana yang kurang. Ya. Dan di zaman Mister ketika harus lulus SMP itu harus melewati namanya ujian nasional. Dulu yang menentukan kelulusan Mister itu adalah ujian nasional. Jadi ada 3 mata pelajaran yang diujikan. Pertama bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, selanjutnya matematika. Jadi 3 mata pelajaran tersebut kita harus bisa mendapatkan nilai KKM baru bisa lulus. Ya, secara manusia Mister stres, takut. Ya, karena Mister punya keterbatasan. Mister punya kelemahan. Ya. Jadi Mister waktu itu selalu berpikir, bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau seperti itu terjadi? Pokoknya Mister sudah hidup dalam ketakutan. Waktu itu Mister seperti kalian ya, ketika ada masalah sedikit, Mister panik, takut. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, memang benar. Proses kehidupan itu yang merubah sikap mental seseorang yang dulunya tidak pernah yakin terhadap dirinya sendiri, ya, karena diproses oleh Tuhan. Dengan seiring berjalannya waktu, membuat kita, khususnya Mister ya, karena Mister mengalaminya sendiri, membuat Mister menjadi anak-anak ya, yang siap menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan baik maupun buruk yang akan terjadi. Mister mau tidak mau harus siap menghadapinya. Ya, sesuai cerita Mister itu. Ketika Mister dalam keadaan memang sudah menghadapi jalan buntu ya. Ya, di situ Mister mulai berserah kepada Tuhan. Ya, mungkin sebelumnya Mister mengandalkan kekuatan Mister, disitulah salahnya Mister. Mister selalu memikirkan kapasitas Mister sebagai manusia. Mister tidak memikirkan bahwa Mister punya Tuhan yang hidup. Nah, dalam keadaan terpojok di jalan yang buntu seperti itu, Mister berdoa. Kiranya Tuhan, ya, Mister berdoa, apa yang saya pelajari selama ini, besok saya bisa laksanakan, bisa kerjakan, bisa menjawab setiap soal dengan baik. Tuhan, tolong tuntun saya. Saya yakin dan percaya kuasa-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Benar terjadi anak-anak. Ya. Ketika Mister berusaha dan berdoa, ya, Mister menjawab setiap soal tersebut selama 3 hari ujiannya, ya, 1 hari 1 mata pelajaran. Di hari yang kelima Mister bisa melihat hasil dari perjuangan Mister, dari kuasa doa yang Mister naikkan di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh menyadari bahwa Mister adalah manusia yang memang memiliki keterbatasan. Nah, benar terjadi. Tuhan tolong, ya. Tuhan jaga,
Tuhan pimpin. Nah, seperti itu. Sehingga Mister bisa lulus dengan nilai yang baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mister berharap pada kalian, ya, jangan pernah merasa diri saya ini tidak berharga, merasa diri saya ini tidak mampu begini, merasa diri saya ini banyak kurangnya. Memang. Tetapi kalian harus pahami, ya, setiap diri kalian punya kemampuan. Ya, setiap diri kalian menyimpan kekuatan tersendiri. Setiap diri kalian punya kapasitasnya sendiri, ya. Berbeda dengan yang lain. Ya, setiap kalian itu punya kemampuan. Jadi, tolong ya, hargai dirimu dengan baik. Ya, tetap belajar dan berusaha. Kalau memang kita tetap mentok sampai di situ kita tidak mampu, kita harus belajar mengucap syukur. Ya. Begitulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalian harus pahami, ya, kita sama-sama di dalam keterbatasan kita, ya, Tuhan selalu selipkan, Tuhan selalu sisipkan ada kemampuan yang luar biasa yang orang lain tidak miliki. Kalian harus cari itu, ya. Di dalam seusia kalian masih dalam proses mencari jati diri kalian, ya. Kalian harus tahu, kalian harus pahami saya ini punya kapasitas di mana, punya kelebihan di mana. Ya, kalian harus cari itu dengan baik, ya. Nah, ketika kalian tahu, ya, kemudian keterampilan itu, kemampuan itu kalian harus latih dengan baik. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kesimpulan yang kita dapat, yaitu Allah adalah alasan untuk bersukacita di tengah-tengah keputusasaan. Ya. Jadi di tengah-tengah persoalan, di tengah goncangan yang kita hadapi, ingat kita harus selalu memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Allah. Kita tidak boleh melupakannya, kita harus selalu ingat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia mampu merubah batu menjadi roti. Ya, begitulah. Jadi bisa merubah hati-hati yang keras menjadi hati yang lunak, hati yang lemah lembut, merubah pemikiran yang tidak mampu. Tuhan mampukan. Nah, seperti itu ya anak-anaknya. Baik. Sebelum kita masuk dalam aktivitas pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Silakan kalian buka kamera kalian masing-masing, kita berdoa bersama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa anak-anakku. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang Tuhan dengan keterbatasan setiap kami Tuhan. Kami sadari Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan kami. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu. Secara manusia kami seringkali lemah Tuhan. Secara manusia seringkali kami pesimis. Kami tidak pernah yakin terhadap diri kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kelemahan kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, supaya kami dapat memancarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadari Tuhan keterbatasan kami mau bersama-sama di tempat ini bekerja sama dengan baik. Kita adalah satu kesatuan Tuhan. Kami mau anak-anak-Mu tempat ini, khususnya kelas 8B, memiliki sikap kekompakan yang tinggi.
selalu menjunjung kesetiakawanan Tuhan. Dan selalu mengisi setiap kekosongan, setiap kelemahan yang dimiliki oleh teman-teman kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anakmu khususnya kelas 8B akan mengikuti proses pembelajaran Tuhan. Kiranya hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu, kecerdasan, kepintaran, akhlak, budi pekerti. Berikanlah anak-anak-Mu ini telinga seperti seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran terhadap perintah firman-Mu, yang mau dengar-dengaran terhadap perintah kedua orang tua mereka, yang mau dengar-dengaran terhadap perintah Bapak Ibu Guru tempat ini Tuhan. Berikanlah anak-anak-Mu juga hati seperti seorang hamba Tuhan yang mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berikanlah anak-anak-Mu juga hati yang lebar, hati yang besar Tuhan. Untuk dapat menerima setiap proses, setiap pembelajaran, setiap hal yang baik untuk kehidupannya. Setiap proses pembelajaran yang anak-anak-Mu hadapi di rumah, baik di sekolah juga Tuhan. Berikanlah hati yang besar, jiwa yang besar Tuhan, untuk menerima segala sesuatu dengan baik. Kami mau meresponi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus dengan baik. Kami mau laksanakan firman-Mu, kami mau praktekkannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Mampukan kami selaku guru-guru tempat ini Tuhan, untuk dapat mengajar, untuk dapat mendidik, mengarahkan, bahkan menjadi contoh teladan di hadapan anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, keterbatasan kami Tuhan Yesus. Kami sadari Tuhan, kami manusia berdosa, kami lemah. Oleh sebab itu kami mau bergandengan tangan tempat ini untuk mendidik anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi contoh di sekolah yang baik untuk anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami terima dalam kebenaran firman-Mu, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, kami siap melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Mister pesan pada anak-anak kelas 8B, ya, ikuti pembelajaran dengan baik, ya, ikuti setiap aturan yang ada meskipun kita di rumah. Ingat, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat ya. Baik, buruk, Tuhan selalu lihat itu semua. Ya, jadi kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Baik anak-anakku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, selamat belajar. God bless you. Halo, good morning all. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss dengan baik? Silahkan on-kan kameranya. Oke, thank you. Sambil Miss absen ya. Silahkan gunakan nama lengkap kalian sesuai yang ada di absensi. Yang belum silahkan rename. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi, melanjutkan materi yang sebelumnya. Miss senang sekali karena sudah ada yang mengumpulkan tugas melalui WA. Untuk webnya sudah sempat update, tapi kembali lagi mungkin ada kesalahan teknis. Maaf bagi yang mencoba kumpul lewat web tapi belum bisa. Kalian bisa kirim ke nomor WA-nya Miss untuk jawaban tugas kalian. Oke anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Boleh Miss minta Kezia pimpin kita dalam doa? Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, sekarang kami mau belajar matematika. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan Miss Intan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Keisha. Sudah siap buku kalian di atas meja dan alat tulis? Oke, tolong perhatikan penjelasannya Miss baik-baik ya. Oke, kita melanjutkan materi pola bilangan for the third meeting. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Miss harap kalian mampu menentukan suku pertama dan beda pada suatu barisan aritmatika. Menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika dan menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan suku selanjutnya pada barisan bilangan? Ya, masih ingat? Silahkan angkat tangan. Gimana caranya? Jelaskan. Apa yang harus dilakukan untuk menentukan suku selanjutnya pada barisan bilangan? Ayo, ada yang ingat? Lupa? Oke, untuk menentukan suku selanjutnya pada barisan bilangan, itu kamu harus tahu bedanya dulu ya. Selisihnya dari suku yang satu dan suku yang lainnya secara berurutan berapa. Lalu, untuk menentukan selanjutnya ya ditambah. Beda itu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan? Nah, ini sudah sempat Miss bahas pada pertemuan hari Jumat. Ya, rumus suku ke N-nya UN sama dengan N dikalikan dengan beda, lalu ditambah dengan suatu bilangan. Kamu pilih dulu salah satu suku, kemudian cari tahu harus ditambah dengan bilangan apa, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan rumus suku ke N pada barisan bertingkat 2. Nah, yang lalu kan sudah pada barisan bertingkat 1. Ya. Caranya adalah kamu melihat dulu barisan bilangannya, lihat bedanya berapa. Ya, kalau bedanya tetap, menunjukkan suatu bilangan yang tetap, maka dia barisan bertingkat 1. Ya, lalu dengan cara UN sama dengan N kali beda, lalu ditambah dengan suatu bilangan. Nah, sekarang kalau barisan bertingkat 2, kita punya rumus di sini. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Bilangan real bilangan apa? Semua bilangan, baik pecahan, desimal, kemudian bilangan bulat, ya, masuk ke sini. Nah, caranya mencari nilai A, jadi A, B, dan C ini bisa diganti dengan suatu bilangan. Sedangkan N-nya tetap. Ya, karena kita mau menunjukkan rumus suku ke N. Artinya bilangan pada urutan ke N. N-nya bisa juga suatu bilangan asli ya, dari 1 sampai tak hingga. Nah, untuk mencari nilai A dengan cara melihat baris terakhir dan bilangan paling kiri bernilai 2A. Untuk mencari nilai B dengan cara melihat baris kedua dan bilangan paling kiri bernilai 3A plus B. Kemudian, mencari nilai C dengan cara melihat baris pertama dan bilangan paling kiri bernilai A tambah B tambah C.
Nah, bingung ya? Maksudnya gimana, Miss? Gitu. Nah, coba kita langsung ke contoh. Tentukan rumus suku ke N dari barisan yang bilangan yang terdiri dari 1, 5, 13, 25, dan seterusnya. Nah, pertama kita cek dulu. Ya, kita cek di sini bedanya berapa. Apakah ada bilangan tetap atau tidak? Ya, yang ini. 1 ke 5 ini bedanya berapa? Sebentar. Oke. Ya, 1 ke 5 ini bedanya berapa? 4 ya. Karena 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi ini bedanya 4. Atau ditambah 4. Lalu dari 5 ke 13 ditambah 8. 13 ke 25 ditambah 12. Nah, kan beda-beda ya. Bukan suatu bilangan yang tetap. Yang satu 4, lalu 8, 12. Nah, kita cari tahu lagi. Dari beda yang pertama ini, kita cari tahu 4 ke 8. Ya, 4 ke 8. Ini ditambah 4. Lalu 8 ke 12 juga ditambah 4. Nah, dari beda yang kedua. Nah, ini beda yang pertama. Lalu ini beda yang kedua. Kita menemukan bilangan yang tetap, yaitu sama-sama ditambah 4. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia adalah barisan bilangan tingkat 2. Barisan bilangan tingkat 2. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, misal dulu ini. Gunakan rumus yang sebelumnya, yang tunjukkan di sini. Ya, kita cari nilai A, B, dan C. Nah, mencari nilai A dengan cara melihat baris terakhir dan bilangan paling kiri bernilai 2A. Baris terakhir maksudnya yang mana, Miss? Nah, ini. Baris terakhir itu yang ini, yang kita menemukan beda yang sama. Ya. Oke, Miss pakai warna beda dulu. Nah, ini baris terakhir. Ya. Kemudian kita cari nilai A-nya. Ya. Nah, 2A itu sama dengan nilai bilangan paling kiri pada baris terakhir. Ya. Oke, berarti 2A sama dengan 4 positif. Berarti nilai A sama dengan 4 dibagi 2. Ya. Ingat operasi pada aljabar atau persamaan linear satu variabel. 2 kali berapa sama dengan 4, itu artinya ya, untuk mencari nilai A. Jadi A-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita ketemu nilai A sama dengan 2. Sekarang, kita cari nilai B dengan cara menggunakan baris kedua dan bilangan yang paling kiri. Bilangan paling kiri adalah positif 4. Ini bernilai 3A plus B. Ya, 3A tambah B sama dengan 4. A-nya tadi kita sudah ketemu 2. Berarti 3 kali 2 ditambah B sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan, ini pindah ruas jadi minus. 4 dikurangi 6. Jadi B sama dengan negatif 2. Ya, 6-nya pindah ruas. Jadi minus.
menghasilkan suatu bilangan negatif. Nah, 6 ini pindah jadi negatif. Ya, jadinya 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 positif. Kita sudah dapat nilai B-nya. Sekarang kita mau cari nilai C, yaitu rumusnya A tambah B tambah C sama dengan bilangan pertama pada suatu barisan aritmatika atau U1. Dari situ kita lihat A tambah B tambah C-nya. Ya. Jadi sini A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya berapa? 2. B-nya negatif 2. 2 ditambah negatif 2 ditambah C sama dengan 1. Ya. Ini 2 ditambah negatif 2, berarti kan sama dengan 2 dikurangi 2 ya. Hasilnya dua dikurangi 2 ditambah C bentar. 2 dikurangi 2 ditambah C sama dengan 1. Ini kan 0 ya. Tambah C sama dengan 1, jadi nilai C-nya sama dengan 1. Oke, kita sudah ketemu nilai A, B, dan C-nya. Sekarang apa yang dilakukan? Nah, sekarang kita masuk ke rumus UN. Ya, apa rumus UN-nya tadi? UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, tadi kita ketemu A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai ini ke rumus. Ya. Jadi UN-nya sama dengan A-nya 2 ya, 2N kuadrat tambah negatif 2N ditambah 1. Tahu ini bisa kita tulis 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Karena plus ketemu min adalah min. Ya, plus ketemu min jadinya min. Jadi inilah rumus UN-nya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kita sudah ketemu rumus akhirnya ini ya. Untuk soal sebelumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi mencari nilai A, lalu mencari nilai B, lalu mencari nilai C. Cek dulu, benar nggak dia barisan bilangan tingkat 2? Cari bedanya. Oh, kalau bukan bilangannya berbeda atau tidak tetap. Berarti kita cari lagi sampai ketemu beda yang tetap. Ya, di sini bedanya 4, ini juga 4. Oh, tetap. Bedanya bilangannya tetap ya untuk penjumlahan itu. Jadi dia barisan bilangan tingkat 2. Lalu cari nilai 2A, cari nilai 3A plus B, lalu A plus B plus C. Kamu lihat saja bilangan yang paling kiri. Ya, itu yang digunakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalian bisa angkat tangan. Atau mau mencatat, silahkan dicatat dari sini.
Apakah bisa dimengerti anak-anak penjelasan dari Miss Intan? Kalau mengerti tolong klik kasih jempol. Kalau belum mengerti tidak apa-apa, kalian tanya saja ya. Dika bisa ngerti? Halo Dika, Ya, bisa mengerti? mungkin. Mungkin? Ya. Oke, pelan-pelan ya. Kalau nggak ngerti nanti tanya Miss ya. Yang lain, Kevel? Bisa ngerti Kevel? Ya, Miss, bisa. Oke. Thank you. Silahkan kalau ada yang mau mencatat. Kalau tidak juga di AKS-mu sepertinya sudah ada. Kamu bisa lihat di AKS halaman 12. Sana ada rumusnya, kamu tambahkan saja di situ keterangannya. Ya, untuk contohnya, apakah ada yang mencatat? Kalau tidak, Miss lanjutkan ya. Kalau ada yang mencatat, tolong kasih atau klik claps. Ada yang mencatat? Oh, oke. Baik, sebentar. Miss kembalikan. Sini ya. Silakan catat 3 menit. Oke, bisa Miss lanjutkan? Kalau bisa tolong kasih jempolnya. Oke, anak-anak. Bisa lanjutkan ya. Nah, ini contoh lainnya. Tentukan rumus ke N dari barisan bilangan berikut. Apa ada yang mau coba? Adakah yang ingin mencoba menjawab atau mengerjakan ini? Silahkan raise hand. Ethan? Oke, silahkan Ethan. Mau ke toilet, Miss. Oke. Ya, silahkan kalau begitu Ethan. Kalau mau ke toilet,
bisa via chat ya. Kalau mau menjawab baru raise hand. Oke. Thank Oke, you. maaf. Ya. Silahkan tadi Kenatan ya, angkat tangan. Kenatan? Kepencet atau bagaimana? Mau coba? Tadi saya udah kerjain pas Miss nggak sengaja ganti slide tuh, Miss. Oh iya, tidak apa-apa. Coba. 1N pangkat 2 plus 2N plus 0. Nggak tahu, Oke. Miss. Bingung saya. Ya, sebentar. Gimana? UN sama dengan 1N kuadrat plus Plus 2N 2N plus 0. 0. Oke. Kita simpan dulu. Ini yang sudah Kenatan dapat. Kita coba ya pelan-pelan dari awal. Nah, bedanya berapa ya? Kita temukan pertama ini plus 5. Lalu 8 ke 15 plus 7 ya. Dapat dari mana? 15 kurangi 8, 97 ya. Lalu 15 ke 24 ditambah berapa? Ditambah 24 kurang 15, 9 ya. Nah, kan berbeda tuh angkanya. Berarti kita harus cari tahu lagi bedanya. Selisihnya dari 5 ke 7 plus 2. 7 ke 9 juga plus 2. Akhirnya kita menemukan bilangan yang tetap di sini. Ya. Plus 2 dan ditambah 2 gitu ya. Jadi ini barisan bilangan tingkat 2. Nah, tadi Kenatan sudah dapat A-nya 1. Dari mana dapat A-nya 1? Ini kan A ya. B-nya 2, C-nya 0. Nah, dari barisan yang terakhir, ya, bilangan paling kiri ini bernilai 2A. Ya, jadi 2A sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan 2 dibagi 2. A-nya sama dengan 1. Lalu, untuk mencari B dari barisan kedua, bilangan paling kiri, itu nilainya 3A tambah B. Ya, berarti 3A tambah B sama dengan positif 5. A-nya kita sudah ketemu nilainya, yaitu 1. Ya, jadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan 5. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah B sama dengan 5. Berarti 3 tambah berapa sama dengan 5? Caranya ya 5 dikurangi 3. B-nya 2. Betul ya, Kenatan? Jadi, di sini B-nya sama dengan 2. Lalu C-nya, lihat dari barisan pertama, U1. Ya, itu nilainya A tambah B tambah C sama dengan 3. Jadi A tambah B tambah C di sini. A tambah B tambah C sama dengan 3. A-nya 1, B-nya 2, C-nya berapa berarti? A tambah 2, 3. Tambah C sama dengan 3. Berarti C-nya 3 dikurangi 3, 0. Ya, 3 ditambah berapa sama dengan 3? Kan tambah 0. Ya, berarti C-nya 0. Oke, di sini Kenatan sudah ketemu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. Benar ya? Atau ini juga kita bisa tulis sebagai, nah sebentar, ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. Bisa ditulis juga 1 kali N kuadrat kan sama dengan N kuadrat, lalu ditambah 2N. Karena ini ditambah 0, tidak usah ditulis ya, jadi sampai di sini. UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N. Oke, itu tentang barisan bilangan tingkat 2. Apakah yang ada pertanyaan? Kalau mau dicatat juga boleh, silahkan. Apakah suaranya Miss jelas terdengar atau kurang jelas? Kalau jelas, silahkan info ke Miss ya.
Oke, sudah? Ada yang mau mencatat? Kalau ada, tolong angkat tangannya. Kalau tidak apa-apa, tidak dicatat. Nanti kamu bisa lihat rekaman ulangnya di YouTube ya. Oke, bisa lanjutkan anak-anak? Kalau bisa tolong kasih jempol. Atau terlalu cepat, tolong info ke Miss ya via chat. Oke, Miss lanjutkan ya. Nah, itu dia tentang menemukan rumus suku ke N dari barisan bertingkat 1 dan bertingkat 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi barisan aritmatika. Coba kalian baca dulu bukunya 10 detik. Oke, ada yang mau kasih pendapatnya atau yang sudah ketemu di buku? Carmen coba, apa pengertian barisan aritmatika? Carmen? Atau Evelyn? Sudah ketemu apa pengertian barisan aritmatika? Carmen? Halo? Carmen atau Evelyn? Halo, silahkan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Ya, betul. Thank you, Evelyn. Nah, itu ya, barisan aritmatika adalah barisan yang selisih dua suku yang berurutan selalu tetap nilainya atau sama. Maksudnya seperti apa? Ya, seperti yang tadi, misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, selisih dari dua buah suku yang berurutan, suku pertama dan kedua itu 2. Lalu selisih dari suku kedua ke suku ketiga juga adalah 2. Tetap bilangannya. Itu maksudnya ya. Atau bisa juga barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada satu suku untuk menabatkan suku berikutnya. Ya, sama saja pengertiannya. Nah, jadi kalau dituliskan secara umum, barisannya itu suku pertamanya misalkan A ya,
A itu adalah simbol untuk suku pertama atau bisa juga U1. Lalu suku selanjutnya adalah A ditambah B, lalu suku ketiga adalah A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B, dan seterusnya. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika disebut dengan beda atau ditulis dengan simbol huruf B. Rumus beda adalah UN dikurangi UN dikurang UN-1 ya. Jadi maksudnya apa ya maksud tulisan rumus ini B sama dengan UN dikurangi UN-1? Berarti kamu cari dua buah suku yang berurutan, misalnya suku pertama dan suku kedua. Nah, lalu cari selisihnya. Berarti suku kedua dikurangi suku ke-1. Itu maksudnya rumus ini ya. A itu artinya suku pertama atau bisa ditulis U1, B artinya beda, N adalah bilangan bulat. Oke, contoh barisan aritmatika. Di sini contoh pertama ada barisan yang terdiri dari bilangan 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Kenapa ini disebut barisan aritmatika? Kita cek sama-sama bedanya. Ya, U1-nya adalah 8, U2-nya 13, U3 sama dengan 18, U4 adalah 23. Jadi di sini yang terlihat adalah 4 suku. Sebenarnya masih ada selanjutnya sampai tak hingga. Nah, sekarang mencari beda. Bedanya adalah U2 dikurangi U1. Yaitu 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Benar nggak ya? Dari U2 ke U3 juga bedanya 5. Kita cek lagi. Kalau kita ambil U3 dikurangi U2, yaitu 18 dikurangi 13. Oh, sama dengan 5 juga, Miss. Cek sekali lagi, U4 ke U3. Ya, U4 dikurangi U3, sama dengan 23 dikurangi 18. Oh iya, sama dengan 5, positif semua ya hasilnya. Ingat, dua suku berurutan diambil, lalu suku yang besaran dikurangi suku yang kecilan. Maksudnya suku yang kedua dikurangi suku pertama gitu ya. Kalau ambil dua suku yang di tengah, suku ketiga dan suku kedua, berarti suku ketiga dikurangi suku kedua. Gitu ya. Suku dengan urutan yang lebih besar dikurangi dengan suku dengan urutan yang lebih kecil. Itu kurang lebih. Jadi itu selalu ditambah 5 untuk mendapat bilangan berikutnya. Ya, sudah kita cek tadi dengan cara ini mencari beda. Jadi maksudnya rumus beda yang ini ya, maksudnya rumus beda yang ini seperti pada contoh. Kita ambil dua suku berurutan. Apakah suku satu dan suku kedua, atau suku kedua dengan suku ketiga, lalu suku ketiga dengan suku keempat. Tapi semuanya harus dicek. Oh, setelah ketemu angka yang tetap sebagai penambahnya, bedanya tetap, berarti ini barisan aritmatika. Oke, itu ya. Nah, begitu juga contoh lainnya di sini. Bisa kalian lihat untuk contoh yang kedua. 5, 3, 1, negatif 1. Kalau ini bedanya adalah minus. Ya, minus 5 dengan 3. 3 dikurangi 5, minus 2. Lalu dari 3 ke 1, 1 dikurangi 3, minus 2 juga. Ya, jadi ini bedanya minus. Ini juga, jadi caranya menentukan bedanya, minus 1 dikurangi 1, minus 2. Ya. Jadi selalu dikurangi 2. Bedanya sama dengan 2. Lalu yang ketiga juga begitu.
Kita cek bedanya dulu. Oh, ternyata selalu ditambah 2. Berarti ini barisan aritmatika. Oke, bagaimana dengan yang bukan barisan aritmatika? Kita cek. Yang ini, suku kedua dengan suku pertamanya. Coba kita lihat. U2 dikurangi U1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu U3 dikurangi U2. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Beda ya. Terus kalau 16 dikurangi 9. 7. Beda-beda. Berarti gimana? Kalau kita lihat dari urutan bilangannya 1, 4, 9, 16. Oh, ini seperti bilangan kuadrat. Oh, berarti bukan barisan aritmatika. Ya, karena ini barisan bilangan kuadrat. Aturannya dipangkatkan. Kalau aritmatika itu aturannya harus dijumlahkan. Apakah dijumlahkan dengan bilangan negatif atau dijumlahkan dengan bilangan positif. Ya, begitu juga untuk yang contoh kedua. 1, 3, 6, 10. Ini bedanya 2, lalu 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita cari lagi, ini barisan tingkat 2. Barisan bilangan tingkat 2. Nah, barisan bilangan tingkat 2 biasanya bukan barisan aritmatika. Oke, rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, untuk rumus suku ke N barisan aritmatika, simbol dari suku ke N adalah UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. N dikurangi 1-nya dalam kurung ya. Dengan keterangan, A artinya adalah suku pertama, lalu B adalah bedanya, N adalah suatu bilangan bulat. Nah, sebenarnya ketika pelajaran hari Jumat, kita mencari rumus suku ke N dari suatu barisan, itu adalah intinya juga mirip dengan ini ya, barisan aritmatika ini. Coba kita lihat contoh. Misalkan barisan bilangan yang tadi ya, 8, 13, 18, 23. Tentukan rumus suku ke N. Nah, dari sini penyelesaiannya 8, 13, 18, 23. Kita lihat dan seterusnya. Kita lihat di sini bedanya. Bedanya ini plus 5. Sama-sama plus 5 ya, sudah. Oke, berarti di barisan aritmatika. Dengan beda sama dengan 5. A-nya berapa? A-nya itu suku pertama, 8. Bedanya positif 5. Lalu kita masuk ke rumus. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. A-nya berapa tadi? 8 ditambah N dikurangi 1. Bedanya 5. Berarti rumus UN-nya kita buka kurungnya ini ditambah N dikali 5, 5N. Minus 1 kali 5, minus 5. Bisa disederhanakan, ya, yang sama-sama tanpa variabel dikurangi. 5N-nya ditulis dulu. 5N ditambah 8 dikurangi 5. Jadi UN sama dengan 5N ditambah 3 positif. Ya, jadi ini rumus UN-nya. Nah, kalau kita pakai cara yang kemarin, ya, kalau pakai cara yang kemarin, kan UN sama dengan bedanya berapa tadi? 5 ya. 5 kalikan dengan N, lalu ditambah dengan suatu bilangan, kan gitu ya. Nah, ini kita ketemu 5N, ditambah berapakah? Kita ambil misalkan U1 sama dengan 8, berarti 8 sama dengan 5 dikali 1, karena kita ambil U1 berarti N-nya 1, lalu ditambah satu bilangan.
Jadi 8 sama dengan 5 ditambah 3. Karena itu di sini rumusnya ditambah 3. Sama ya dengan cara menggunakan rumus yang barisan aritmatika. Oke, ada yang angkat tangan, silahkan. Dika, Ethan. Miss, Ya Dika, bagaimana Dika? ini masuk YouTube kan? Halo? Hai, Ya? ini masuk YouTube kan? Iya, Dika. Oke. Tapi perhatikan juga ya baik-baik kalau misalnya kamu ketinggalan slide-nya, kamu bisa, kalau mau dicatat pun, kamu bisa bilang ke Miss supaya Miss tidak lanjutkan dulu. Miss tunggu kamu mencatat, setelah itu kamu kalau sudah selesai silahkan info ke Miss ya. Atau kamu bisa lihat di YouTube rekamannya mungkin paling lambat besok diupload atau nanti sorean atau malam ya. Tapi kalau ada pertanyaan langsung tanya saja sekarang. Oke, Ethan? Silahkan, tadi angkat tangan, Ethan. Kepencet, Miss. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silahkan tanya ya, mumpung belajarnya via Zoom, langsung ketemu Miss Intan, kalian bisa tanya langsung ke Miss Intan. Atau terlalu cepat menjelaskannya? Jadi untuk soal yang A, tentukan rumus suku ke N-nya kita sudah dapat. Yaitu ini. UN sama dengan 5N plus 3. Bagi yang menggunakan HP, Zoom via HP, apakah ini bisa terlihat? Slide yang Miss share, penjelasannya. Oke, thank you. Kalau tulisannya Miss kurang besar, tolong info ya, supaya Miss bisa tulis dengan ukuran font yang lebih besar lagi. Oke, bisa Miss lanjutkan? Kalau bisa tolong kasih jempolnya. Kalau masih mau menyimak, baik silahkan disimak dulu. Dipelajari lagi. Oke, kalau tidak Miss lanjutkan ya. Sekarang kita mau cari suku ke-21. Ya, setelah kita sudah dapat rumus UN sama dengan 5N plus 3, kalau mencari U21, berarti tinggal ganti N-nya dengan 21. Ya, ganti N-nya dengan angka 21. Berarti U21 sama dengan 5 kali 21 ditambah 3. 5 kali 21 adalah 105. Lalu ditambah 3. Jadi U21 adalah 108. Itu dia yang soal B. Yang ini soal A. Oke ya, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangannya.
Oke, Miss lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Contoh kedua, perhatikan barisan bilangan berikut. 5, 3, 1, negatif 1, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan tentukan suku ke 18. Untuk soal yang ini, Miss serahkan kepada kalian. Ada yang mau coba mengerjakan? Silahkan. Atau kalian coba kerjakan dulu. Miss kasih waktu 3 menit. Kalau ada yang mau coba, silahkan. Ada yang mau coba kerjakan? Abi atau Daniel? Atau Nishan? Silahkan coba. Pertama cari bedanya dulu. Kalau sudah lihat bedanya, oh bedanya tetap, angka yang tetap, dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka yang tetap. Lalu coba rumus suku ke N-nya dicari. Boleh menggunakan rumus yang barusan Miss pakai, atau mau pakai cara yang hari Jumat Miss jelaskan, juga boleh. Nah, Keisha mau coba? Atau Sharon? Sharon mungkin sudah mau coba ini mengerjakan? Menentukan rumus suku ke N? Enggak deh, Miss. Ya, coba dioret-oretin dulu. Stanley, mau coba Stanley? Ya? Enggak, Mi. Siapa yang mau coba? Enggak ada yang mau coba kerjakan. Keisha, mau coba Keisha? Ayo, yang mau coba dapat poin loh. Siapakah yang ingin mencoba mengerjakan soal pada contoh 2? Kenatan. Oke, silahkan Kenatan. Miss tuliskan, kamu yang jelaskan. Harus caranya juga saya jelasin, Miss. Iya, Kenatan. Coba.
A kan sama dengan 5, Ya. terus B sama dengan min 2. Berarti 5 plus dalam kurung N min 1, min 2. Oke, UN sama dengan 5 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 N min 1, min 2. dikalikan dengan minus 2. Oke. Betul? Terus jadinya min 2N plus 7 ya, Miss? Oke, pelan-pelan ya, Ken. 5 tambah N kali min 2, hasilnya minus 2. Min 2N. Oh ya, sorry. Betul, minus 2N. Lalu minus 1 kali minus 2 plus 2. 2. Sama dengan minus Min 2N-nya di 2 2N plus depan. Lalu ditambah 5 tambah 2. Ini hasilnya UN sama dengan minus 2N ditambah 7 ya. 5 tambah 2 kan 7. Oke, betul sekali Kenatan. Ini bisa. Nanti kalau soalnya pilihan ganda, kalau kamu tidak menemukan yang variabel di depan, maksudnya tidak ketemu UN sama dengan negatif 2N tambah 7, ada option lainnya. Bisa ditulis dengan cara UN sama dengan 7-nya yang ditulis di depan. 7 dikurangi 2N. Sama saja. Ya. Oke, good. Yang B, ada yang mau coba? Sudah ditemukan rumusnya oleh Kenatan. Silahkan yang mau menentukan suku ke-18. Hari ini baru Kenatan saja yang dapat poin ini. 2 poin. Yang lain? Ayo. Semangat. Semangatnya mana? Udah sarapan belum anak-anak? Mis harap apa yang disampaikan bisa kamu ngerti ya. Oh. Ayo, yang B, silahkan satu orang mencoba sebelum kita akhiri karena waktunya sudah habis. Oke, Stanley, silahkan. Min 2 kali 18 tambah 7. Iya. Jadi di sini, U18-nya sama dengan minus 2 kali 18 tambah 7. Berapa, Stanley? Hasilnya minus 29. Hasilnya ini minus 36 ditambah 7. Jadinya minus 29. Oke, betul sekali ya. Jadi tinggal ganti N-nya dengan angka 18. Rapikan dulu. Jadi di sini U18 sama dengan, karena tadi minus 2N, berarti minus 2-nya dikalikan dengan angka 18. Minus 2 kali 18 ditambah 7. Oke. Tuh, jadi di sini minus 36 tambah 7 sama dengan minus 29. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini anak-anak. Silahkan dicermati dan coba dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya Miss via WhatsApp karena ini waktu kita sudah habis ya. Oke, tidak ada PR ataupun tugas untuk hari ini, tapi Miss tetap tunggu untuk tugas yang sudah Miss berikan hari Jumat yang lalu. Paling lambat hari Kamis ini dikumpulkan. Kalau kalian mengumpulkan sebelum hari Kamis, maka kalian akan mendapatkan poin plus 5. Ya, kumpulkan via WhatsApp bagi yang mengumpulkan sebelum hari Kamis. Ya, nanti yang ngumpul hari Kamis bisa via web. Oke, itu saja anak-anak untuk hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Boleh Miss minta Kevel untuk pimpin kita dalam doa.
Miss, kamu tidak bisa. Oh, oke. Boleh Miss minta tolong Excel? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menolong kami saat pelajaran matematika. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Tuhan memberkati agar Tuhan tetap menjaga kami juga. Juga Tuhan memberkati buat Miss Intan yang sudah mengajar kami. Dan memberkati agar Miss Intan bisa semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Excel. Bisa on kamera semua anak-anak. Oke. Thank you semuanya. Ingat kerjakan tugas kalian dengan baik. Kumpul sesuai jadwal paling lambat hari Kamis. Ya, bagi yang kumpul sebelumnya tentunya akan dapat poin plus. Terima kasih yang sudah kumpul sebelumnya. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa. God bless you. Oke, selamat pagi anak-anak. Maafkan tadi lama ya karena ada masalah dengan kameranya, jadi harus diperbaiki dulu sebentar. Jadi maaf agak lewat waktunya. Ya, oke. Yang bisa mendengar suaranya Miss, tolong direspon, kasih Miss jempolnya. Oke, semuanya hadir. Oke, Nishan, Charmen, Adiwira. Oke. Miss minta maaf sekali lagi, tadi ada masalah dengan kamera, jadi waktunya agak lewat ya anak-anak ya, lagi 5 menitan, 10 menitan ya. Oke. Nah, kalau yang pakai webcam silahkan di-on-kan ininya, di-on-kan kameranya, Miss mau lihat wajahnya kalian, biar kita juga bisa tatap muka. Oke. Oke, yang lainnya belum aktif ya. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi ya dengan Miss. Nah, kita belajar bahasa Bali hari ini. Minggu lalu sudah belajar tentang pidato, pengertian retikas pidato. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Semuanya hadir? Ada 22 anggota kelas ini. Oke, Cornelius, Hari, Fabio ada? Ya, Komang Dika Pratama. Ada. Yang Miss panggil jempolnya ya. Daniel Christopher. Oke, Daniel. Kenatan. Oke. Etan. Etannya di mana ini jempolnya? Oke. Gracielo. Oke, Gracielo ada. Samuel Aselino. Nishan ada. Adiwira. Kavel. Karsten. Oke, David, Stanley. Oke, David, Evelyn. Ya, Lakeisha. Putu Lakeisha. Oke, ada Rania. Oke, ada Abigail. Ada Areta. Areta enggak ada ya. Areta Mikaela. Oh, Areta enggak ada. Sharon ada. Kezia. Graciela sama Gracielo ini saudaraan.
Meli Aulia. Meli Aulia. Meli Aulia, di mana ya tadi ada? Charmen? Charmen ada? Oke. Meli sama Areta belum ada ya? Ada buku absennya nggak ya? Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Kalau boleh Miss, lanjutkan Miss share screen sekarang, kasih Miss jempolnya. Biar nggak ada yang ketinggalan atau ada yang belum datang nanti, belum gabung. Oke. Sip, Miss share screen sekarang. Nah, Pidarto, masih seputar Pidarto ya anak-anak. Yang sekarang, oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian Pidarto. Ya, pengertian Pidarto. Pidarto inggih punika sahanan daging pikayunan sanema buat kawadar ring ajeng anak sareng akeh. Ring genah sane sampun kasudi. Oke, Meli baru gabung, Miss admit ya. Mata tujuan mangda sane kawadarang prasida tur kelaksanayang ring sajeroning kauripan. Ya, jadi Pidarto itu adalah semua ide atau pokok pikiran yang disampaikan di depan orang banyak pada tempat yang sudah disediakan dengan tujuan agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dan dilaksanakan. Itu dia. Tapi kalau ada pertanyaan nanti, Pidarto inggih punika sahanan daging pikayunan sane kawadari ngajeng anak sarang akeh, segitu juga boleh. Oke. Itu pengertian Pidarto. Nah, luwir bebawasan mah Pidarto. Ini ada. Selain Pidarto, ada banyak wacana yang isinya itu bentuknya hampir mirip dengan pidato, maksud Miss, tapi isinya itu yang berbeda. Ada yang tentang ajaran agama, ada yang isinya untuk menyambut tamu, ada yang isinya untuk melaporkan jalannya suatu acara atau kegiatan. Nah, itu macam-macam. Jadi di sini ada 6, ditambah lagi 1 di bukunya. Itu teks Ugura Wakil atau teks MC berbahasa Bali. Ya, silakan kalian buka lagi catatannya yang minggu lalu. Sekarang Miss mau kasih pertanyaan ke anak-anak, apakah anak-anak ini masih ingat atau tidak? Ya, yang namanya Miss sebutkan, tolong diaktifkan kameranya dan di-unmute. Kalau nggak pakai webcam, unmute aja. Ya. Oke, luwir bebawasan Pidarto, siap-siap. Ya, Miss sebutkan namanya. Karsten, tolong di-unmute, diaktifkan kameranya kalau ada. Tadi pertanyaannya apa? Oke, Karsten, silahkan jelaskan apa yang dimaksud dengan atur piuning dalam bahasa Bali ya, Karsten. Karsten? Silahkan dijawab apa yang dimaksud dengan atur piuning dalam bahasa Bali. Lupa, Miss. Catatannya di mana? Karsten? Miss minggu lalu sudah kasih kalian catatan ya anak-anak. Masih ingat kan? Jadi Miss kasih pertanyaan sekarang. Silahkan dibuka catatannya, dijawab. Ya, yang nggak bisa jawab berarti catatannya nggak lengkap. Atau nggak nyatet nanti itu. Ya, Karsten nggak bisa jawab. Coba Cornelius.
Cornelius silahkan jawab. Apa yang dimaksud dengan atur piuning? Atur piuning inggih punika bebaosan bebaosan mabas abali alus saning nguning ngayang kawentenan karya sane jagi kalaksanayang. Oke. Bahasa Indonesianya tahu? Ya. Atur piuning bebaosan bahasa Bali halus sane kawedar pinake nguning ngayang acara utawi kegiatan sane kalaksanayang. Itu maksudnya adalah atur piuning itu merupakan wacana berbahasa Bali halus yang disampaikan untuk memberitahu atau melaporkan jalannya suatu kegiatan atau acara. Seperti itu anak-anak. Diingat-ingat lagi ya. Gracielo. Ya, Miss. Ya. Gracielo, jelaskan yang dimaksud dengan Dharma Wacana. Silahkan. Dharma Wacana khotbah. Khotbah. Dharma Wacana itu khotbah. Isinya tentang apa? Tentang agama, ajaran agama. Ya. Dharma Wacana inggih punika pidarto indik ajahan agama. Segitu aja boleh kok. Dharma Wacana inggih punika pidarto indik ajahan agama, cukup. Ya. Nah, terus Kenatan Guinas. Oke, Kenatan. Silahkan jawab pertanyaannya, Miss. Jelaskan yang dimaksud dengan Sembrama Wacana. Sembrama Wacana adalah pidato pembukaan. Pidato pembukaan, bahasa Balinya? Tahu, Miss. Oke, kalau nggak tahu ditambahkan ya, Kenatan. Sembrama Wacana inggih punika atau sama dengan boleh pidarto kaanggen nyangre tamiu pidarto sane kaanggen nyangre tamiu nyanggra tulisannya. Pidarto sane kaanggen nyangre tamiu. Sudah, itu adalah Sembrama Wacana. Oke. Itu tadi luwir bebaosan. Setelah itu kita ingat-ingat lagi. Nah, tata cara atau metode ngodar pidarto. Mapidarto impromptu. Terus ada yang mapidarto manuskrip, mapidarto memoriter, mapidarto extempor. Ya. Mapidarto impromptu itu mapidarto sane nenten ngangge teks. Dia dadakan. Dadakan. Ketika pembagian raport, kamu juara 1, silahkan mapidato dulu singkat aja. Itu dadakan, extempor, nggak ada persiapan. Nah, kalau pidato manuskrip itu dia membaca teks. Mapidarto nganggen teks. Nah, jadi kalian buat dulu teks pidatonya, setelah itu kalian sampaikan, membaca teksnya. Yang ketiga, mapidarto memoriter atau ngapalang. Namanya juga orang menghafal, jadi tidak membawa teks. Bedanya dengan yang impromptu. Kalau impromptu tidak ada persiapan, tidak ada membuat teks atau dihafalkan, tidak ada. Dadakan aja, ngomong aja, itu impromptu. Tapi kalau memoriter, kita buat teks dulu, kita hafalkan, kita jiwai, resapi, baru kita sampaikan. Itu bedanya. Ya, persiapannya yang beda. Kalau yang mapidarto extempor, itu mapidarto ngangge ringkesan atau skema. Nah, kalau pidarto skema, itu dia extempor punya. Skema itu ringkasan. Ya, itu tata cara mapidarto. Sekarang, kita lanjut ke tata titi nguangun pidarto. Atau ini adalah struktur dari pidarto bahasa Bali. Pidarto bahasa Bali ataupun pidato yang berbahasa Indonesia,
strukturnya sama dia. Seperti ini. Hanya saja bahasanya yang digunakan itu yang berbeda. Nah, anak-anak silahkan sambil mendengarkan Miss, tangannya mencatat, agar nanti ketika ada soal atau ada pertanyaan, kalian tidak bingung lagi mencari jawabannya di mana. Di bukunya halaman 3 juga ada Wangun Pidarte. Wangun Pidarte itu struktur pidato juga, tapi di sini Miss lengkapin dia, lebih lengkap jadinya. Ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, raise hand saja ya anak-anak, jangan malu-malu. Nanti Miss pelan-pelankan menjelaskan atau Miss jelaskan lagi. Oke, temennya sudah ada yang raise hand. Ya, silahkan Komang Dika. Sabar Miss, bentar Miss. Kenapa? Miss belum dengar suaranya, tolong dikeraskan. Sabar Miss, mau catat Miss. Maaf Dika, tolong dikeraskan lagi. Kenapa Dika? Mau catat. Oh, mau catat. Oke. Slide-nya dibesarin ya. Oke, siap. Nah. Oke, di slide show aja ya. Oke, ini dia. Tata titik Wangun Pidarte atau struktur pidato. Nah, yang pertama, pada struktur pidato, setelah kita mengetahui tema, kita akan membuat paling atas itu adalah murde. Murde pidato, murdan pidato. Murde ini adalah judul. Ya, paling atas. Judul pidato. Seperti di sini misalnya. Wanti warsa sekolah, itu judulnya. Ya. Murda utawi judul ini kasurat manut topik utawi tema sane kekaryanin. Judul itu harus ditulis sesuai dengan tema yang sudah diberikan atau yang sudah disediakan. Jangan sampai temanya tentang pendidikan, kalian buat judul pidato seisi-isinya itu tentang kesehatan. Nah, itu kan sudah tidak nyambung. Ya, jadi kalau temanya pendidikan, isinya ya tentang pendidikan juga, judulnya tentang pendidikan. Itu. Misalnya, ngerajegang bahasa Bali ring sekolah, itu kan pendidikan, melestarikan bahasa Bali di sekolah. Itu contohnya. Ya, harus sesuai antara judul dengan tema itu harus sesuai. Nah, yang kedua, setelah kalian menulis judul sesuai dengan tema, kalian akan membuat yang namanya purwake. Purwake atau pemahbah. Nih, purwake atau pemahbah ini dalam bahasa Indonesia disebut pendahuluan. Sudah, purwake, pemahbah itu sama istilahnya. Dalam bahasa Indonesia itu adalah pemahbah. Dalam hal ini ada 3 bagian dalam purwake itu sendiri. Yang pertama, matur suksema. Kenapa awal-awal sudah berterima kasih, Miss? Ya, matur suksema ini ucapan terima kasih. Matur suksema dalam purwake itu adalah matur suksema untuk kesempatan yang telah diberikan kepada si pamidarte. Misalnya, suksema aduk galah sane kapicer yang dewek titiang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan judul apa. Nah, itu ucapan terima kasih pada pendahuluan. Setelah berterima kasih, yang kedua adalah kalian harus nguncarang pangastawa. Pangastawa ini bisa diganti dengan salam. Nguncarang salam. Ya, nguncarang salam. Di sini maksudnya kalian menyampaikan salam pembuka. Bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi. Bisa Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Assalamualaikum. Atau bisa juga kalian pakai salam secara umum. Misalnya, Rahajang Semeng kalau pidatonya dibawakan pagi hari. Rahajang Siang kalau siang hari. Rahajang Sore kalau sore hari. Rahajang Wengi kalau malam hari. Ya, itu umum, bisa dipakai yang mana saja. Sekarang si pamidarte
yang menyesuaikan dengan kondisinya. Itu muncarang salam. Kalian tulis saja muncarang salam, segitu aja. Boleh. Yang ketiga, itu ada ngaturang pangayu bagil. Nah, ngaturang pangayu bagil, di sini maksudnya, ngaturang ini menyampaikan atau mengucapkan pangayu bagil ini adalah rasa syukur. Jadi, ngaturang pangayu bagil itu adalah mengucapkan rasa syukur. Sudah, mengucapkan rasa syukur di sini maksudnya mengucapkan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua ketika hari ini sehingga kita bisa mengikuti lomba pidato dengan baik. Nah, seperti itu. Syukur, bersyukur atas kesehatan, kesempatan, dan lain-lain. Itu ucapan syukur. Nanti ketika kita membuka teks pidato, kita akan ketemu yang mana namanya pangayu bagil, salam, dan juga matur suksema. Ya. Itu di Purwaka ada 3. Matur suksema, ucapan terima kasih. Muncarang salam, menyampaikan salam. Ngaturang pangayu bagil, mengucapkan atau menyampaikan syukur. Itu di Purwaka. Setelah Purwaka, maka kalian akan membuat daging pidarte. Daging pidarte ini adalah isi pidato. Ya, materi pokok dari pidato yang akan kalian sampaikan pada hari itu. Di sana, di daging. Isi pidato. Bisa 4-5 paragraf, tergantung situasinya juga. Setelah isi pidato, kita ke pemuput pidarte. Pemuput pidarte ini adalah penutup pidato. Pemuput, penguntat. Nah, itu penutup ya. Oke. Di pemuput atau penutup ini ada 4 bagian. Yang pertama, matur suksema. Loh, kok lagi Miss matur suksema? Kan sudah tadi yang pertama. Nah, matur suksema di pembuka dan matur suksema di penutup itu beda isinya. Kalau di pembuka, matur suksema atau terima kasihnya tentang kesempatan yang diberikan kepada si pamidarto. Tapi kalau di pemuput, matur suksemanya itu adalah matur suksema atas perhatian dari para pemirsa atau audiensnya. Karena sudah mendengarkan pidato dengan baik. Suksema aturang titiang, anto uratianyane, ring pidato sane kabaktayang rahina puniki. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya telah mendengarkan pidato yang dibawakan hari ini. Nah, itu dia. Ya, pidatonya matur suksemanya berbeda yang pertama dan yang terakhir. Setelah matur suksema, kalian harus wajib yang namanya nyutetang daging bebaosan. Nyutetang di sini adalah menyimpulkan isi pidato. Ya. Apa yang kalian sampaikan tadi? Pada paragraf terakhir kalian sampaikan kesimpulannya. Harus. Tidak boleh tidak. Ya, agar orang tahu kesimpulannya ini. Jadi mereka yang tadi ketinggalan, mereka tahu intinya itu apa. Intisari ini simpulannya. Ya, setelah nyutetang daging bebaosan, kalian yang ketiga itu harus nunas pengampura. Nunas pengampura di sini artinya menyampaikan permohonan maaf. Maaf kalau ada kekeliruan ketika menyampaikan pidato. Ketika salah mengucapkan kata dan kalimat itu harus ada permintaan maaf. Ya, setelah meminta maaf, yang terakhir adalah kalian pengastuti pemuput. Pengastuti pemuput ini adalah menyampaikan salam penutup. Bisa parmesanti, Om Santi-Santi. Bisa juga shalom, nama budaya, assalamualaikum. Atau juga yang umum boleh seperti yang pertama, rahajang siang, rahajang semang, rahajang wengi, dan lain-lain. Itu salamnya silahkan disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Ya. Nah, ini yang struktur pidato. Murda, judul, sesuai dengan tema. Purwaka atau pemahbah itu pendahuluan. Ada yang matur suksema, muncarang salam, ngaturang pangayu bagil. Menyampaikan syukur. Setelah itu daging pidato, isi dari pidato yang kalian sampaikan.
Yang keempat, pemuput pidato, penutup pidato. Matur suksema, nyu tetang daging, menyimpulkan isi. Lunas pengampura, mohon maaf. Pengastuti pemuput, menyampaikan salam pemuput atau penutup. Nah, itu dia struktur pidato. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, raise hand, silahkan. Tapi kalau tidak, akan diselanjutkan. Yang belum mencatat, siapa yang belum mencatat? Atau yang sudah mencatat? Silahkan. Kasih jempolnya kalau sudah selesai, biar Miss tahu. Oke, masih ada yang belum ya? Miss tunggu lagi 5 menit. Setelah itu Miss akan lanjutkan lagi. Anak-anak, nanti setelah Miss menjelaskan, kita akan tanya jawab soal ya. Tanya jawab soalnya itu ada di buku paket halaman 5. Jadi, silahkan kalian lihat buku paket halaman 5 bagian F. Nyawis soal latihan. Di sana ada 10 soal. Nah, itu akan kita jawab yang namanya Miss sebutkan, di unmute dan diaktifkan kameranya kalau pakai webcam. Itu dijawab langsung pertanyaannya Miss, dan yang lain kasih tanda bukunya, kasih kode. Jawabannya yang mana yang benar. Siapa tahu nanti tugas yang Miss kasih itu ada salah satunya ini, seperti itu. Ya, silahkan dicatat dulu, setelah itu akan Miss lanjutkan. Oke, sudah bisa lanjutkan? Sudah boleh bisa lanjutkan? Sudah boleh? Kalau sudah, saya kasih imbolnya. Oke. Oke, bisa lanjutkan ya. Setelah kita titik wangun pidato, nah,
Di sini ada agam utawi tetikes pidarto. Ini tata cara membawakan pidato. Ada 5. Silahkan kalian dengarkan sambil kalian catat. Ya. Agam utawi tetikes pidarto. Ini adalah tata cara membawakan pidato di depan umum. Yang pertama ada wicara. Wicara inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema. Wicara itu adalah kemampuan kalian mengolah topik atau tema dari pidato yang diberikan. Ya, ketika dikasih tema pendidikan, bagaimana membuat pidato yang isinya tentang pendidikan. Atau dikasih tema tentang kesehatan atau budaya, bagaimana membuat pidato yang isinya kesehatan ataupun budaya. Itu wicara. Ya, mengolah topik dan juga tema yang diberikan. Yang nomor 2, wirama. Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara. Wirama, intonasi suara. Tinggi rendah suara bagaimana? Ketika bersemangat nada suaranya harus tinggi. Ketika kalian mengajak, rendahkan sedikit suaranya agar orang terpengaruh. Ya. Inggih punika vokal utawi intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sane mirengan. Wirama adalah vokal atau intonasi suara yang dapat mempengaruhi pikiran dari orang yang mendengar. Itu wirama. Sudah. Wirasa. Wirasa inggih punika kawagedan maktayang pidarto. Maaf pidartonya ada salah ketik. Kawagedan maktayang pidarto antuk rasa mangda nentennya kelebihan ya, nenten harusnya. Kawagedan maktayang pidarto antuk rasa mangda nenten sekadi anak ngapalang. Nah, wirasa ini adalah kemampuan membawakan pidato, penjiwaan pidato agar tidak seperti orang menghafal. Bagaimana kalian menjiwai, merasakan pidato itu agar tersampaikan kepada si pendengar. Jangan sampai seperti orang menghafal. Itu wirasa. Ah, wiraga inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang. Artinya, wiraga itu adalah ekspresi wajah dan juga gerak tubuh si pembawa pidato atau si orator. Ya, semite utawi laras sang sane maktayang. Ekspresi dan juga gerak tubuh orang yang berpidato itu wiraga. Yang kelima, W1. W1. Sudah. W1 inggih punika nyobiahang pidarto antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Artinya, W1 ini adalah bagaimana menyampaikan pidato itu sesuai dengan isi pikiran berdasarkan gerak tubuh. Jadi, ketika kalian membawakan pidato, kalian mempunyai ide lagi di kepala, kalian sampaikan lagi ide itu. Itu W1 namanya. Atau bisa juga disebut improvisasi. Nah, menambahkan lagi ide-ide yang baru keluar saat pidato dibawakan. Itu W1. Ya, ini agam utawi tetikes pidarto. Silahkan dicatat dulu. Ada 5, wicara, wirama, wirasa, wiraga, dan W1. Ya, kalau wicara itu bagaimana sih kalian itu mengolah topik atau tema yang diberikan, menyampaikannya. Itu kemampuan kalian menyampaikan pengolahan topik dan tema. Kalau wirama itu terkait wirama, vokal, intonasi agar dapat mempengaruhi orang yang mendengar. Nah, wirasa sendiri adalah kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik agar tidak seperti orang yang menghafalkan. Itu wirasa, rasa, penjiwaan. Wiraga sendiri adalah ekspresi wajah dan juga gerak tubuh orang yang membawakan pidato. Yang terakhir, W1 ini adalah nyobiahang pidarto antuk pikayunan sane manut ring wariga. Bagaimana menyampaikan pidato berdasarkan ide-ide yang keluar dari kepala sesuai dengan gerak tubuhnya. Ya, itu 5 agam utawi tetikes pidarto.
Jadi silahkan kalian catat, Miss kasih waktu 5 menit. Oke, silahkan dulu dicatat. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke tanya jawab di halaman 5 yang F itu nyawis soal latihan. Jadi semuanya harus membawa bukunya, alat tulis juga. Jadi ketika nanti kalian menjawab, temannya ada yang menjawab, kalian ngasih kode yang A, yang B, yang C. Ya. Oke, sudah? Nah, sudah? Yang sudah selesai mencatat, kasih jempolnya dulu. Baru 2, 4, 5, 6. Nah, yang lainnya bagaimana? Belum selesai ya? Oke, bukunya itu milik kalian. Jadi silahkan kalian mau stabilukan atau kalian mau kasih kode, boleh silahkan. Ya, itu sudah punya kalian. Nah, Miss sudah kasih tahu belum ya yang halaman 3 buku paketnya? Coba dilihat semuanya halaman 3. Itu bagian A, Wirasan Pidarto. Wirasan Pidarto itu sudah Miss jelaskan belum? Kalau sudah, kasih Miss jempol. Kalau belum, biar bisa Miss jelaskan sekarang. Oh, sudah ya? Sudah Miss jelaskan berarti? Oke, berarti kalian sudah tahu orang yang berpidato itu disebut apa, yang mendengarkan disebut apa. Jadi tidak usah, soalnya di kelas sebelah Miss lupa tadi menjelaskan. Ya, berarti di sini sudah. Oke, sip. Yang belum selesai mencatat, silahkan lagi sebentar aja ya Miss kasih waktu. 3 menit lagi.
Ayo, waktunya. Oke, sudah? Waktunya sudah habis? Ya. Bisa Miss lanjutkan? Sudah semua mencatat? Ada yang ketinggalan? Enggak ya? Mencatatnya sedikit saja kok. Oke. Kalau begitu sekarang Miss lanjutkan ya ke sesi tanya jawab. Kita tanya jawabnya pakai soal latihan. Nah, halaman 5. Sudah siap semuanya? Buku, pensil atau bolpen untuk mengkodekan jawaban yang benar. Sudah? Kalau sudah, kasih jempol, Miss lanjutkan. Biar nggak ada yang ketinggalan. Oke. Ya. Kalau begitu kita pakai ini sekarang. Halaman 5. Yang ini ya. Kelihatan nggak sih? Ya, yang F ini. Oke. Baik anak-anak, kita mulai sesi tanya jawabnya. Nomor 1, silahkan diaktifkan kameranya kalau pakai webcam. Abigail. Nah, Abigail. Ayo, di-unmute dulu. Nanti siap-siap ya. Yang namanya Miss panggil, dijawab. Abigail, sudah halaman 5, nomor 1? Udah. Oke. Dibaca Abigail. Nanti bisa jelasin bahasa Indonesianya. Daging pikayunan sane kawadar ring sang sareng akeh mangde sareng akeh mangde prasida karesepang saha palaksanayang kawastanin. Ya. Isi pikiran yang disampaikan di depan orang banyak agar dapat dipahami dan dilaksanakan disebut Depidarta. Ya, Depidarta. Yang lainnya silahkan kasih kode. Jawaban yang benar adalah Pidarta. Pidarta. Daging pikayunan sane kawadar ring sang sarang akeh. Ya, ide-ide atau isi pikiran yang disampaikan di depan orang banyak. Mangda prasida karesepang saha kalaksanayang agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Ya, terima kasih Abigail. Yang kedua, Meli. Silahkan dibaca, di-unmute dulu ya. Babausan Bali alus sani kawedar pinake baos pangyangre sang nyangre sang sani ngerahuin ring acara pakraman kawastanin. Ya, wacana berbahasa Bali alus yang disampaikan sebagai wacana penyambutan orang yang menghadiri sebuah acara disebut. Nah, ini pidato sambutan. Yang mana dia jawabannya? A. Sembrama wacana. Ya, benar sekali. Jawabannya yang nomor 2 adalah sembrama wacana. Pidato sambutan atau pidato pembukaan. Ya, silahkan dikasih kode. Oke. Nomor 3.
Etan. Oke, Etan. Di mana Etan? Etan, halo. Loh, Etannya ada ya? Oke, Etannya entah di mana ini. Carmen, coba Carmen. Benar Carmen apa Carmen dibacanya? Ayo diaktifkan dulu kameranya. Carmen. Ya, Miss. Oke. Carmen atau Carmena? Carmen. Carmen. Ya. Oke, maaf ya. Carmen, silahkan dibaca nomor 3. Oke. Carmen, silahkan dibaca yang nomor 3. Yang mana, Miss? Yang nomor 3, yang halaman 5. Wadar daging pikayunan inde ajahan agama saha kategepin tatwa agama manut cakepan sane pastika kawastanin. Menyampaikan isi pikiran tentang ajaran agama dan dilengkapi dengan tatwa-tatwa agama atau petuah-petuah agama berdasarkan sumber yang sudah pasti disebut. Jawabannya? Atau pidato tentang ajaran agama disebut apa? Ini sudah jelaskan minggu lalu. Ayo diingat-ingat dulu. Iya, Madharma Wacana. Jawabannya adalah B. Ya, Madharma Wacana. Kalau sudah tentang ajaran agama, petuah agama itu khotbah itu pasti Dharma Wacana. Ya, yang lainnya silahkan ditandai. Nomor 4. Nomor 4, Cornelius Harry. Kalau ada kamera, diaktifkan kameranya. Paindikan semita raras utawi bahasa tubuh pamidarte sane anut rikala mengalomba pidarte kawastanin. Jawabannya? Ya, semita. Ekspresi wajah dan gerak tubuh atau bahasa tubuh dari orang yang membawakan pidato ketika melaksanakan atau mengikuti lomba pidato itu disebut ekspresi wajah. Wiraga. Ya, benar. Wiraga jawabannya. Kasih kode yang lain ya. Yang nomor 5. Fabio. Nomor 5, Miss. Iya, nomor 5. Silahkan. Indik tata suara sane maiketan ring vokal intonasi sane anut ring panggelan lengkara rikala lomba pidarta kawastanin A. Indik tata suara sane maiketan ring vokal intonasi sane anut ring panggelan lengkara rikala lomba pidarta kawastanin. Ya. Vokal dan intonasi itu tadi ada di bagian yang mana yang dijelaskan? Vokal dan intonasi itu adalah wirama. Jawabannya D. Ya, wirama. Kalau sudah bicara vokal, intonasi, itu masuknya pasti ke wirama. Irama, ya karena nada dia diatur. Yang D jawabannya nomor 5. Yang nomor 6. Nishan. Nishan Santos. Ya, Mas. Nissan.
Silahkan nomor 6. Panureksan indik suara kapatutan ucapan kosabasa miwa angga unggu bahasa Bali termasuk punepekan. Penilaian tentang suara, kebenaran ucapan atau lafal, kosa bahasa, tata bahasa, dan juga anggah ungguhing bahasa Bali. Ya, tingkatan berbahasa. Termasuk dalam penilaian yang mana? Nggak tahu, Miss. Ya, nggak tahu. Penilaian bahasa. Ya, nomor 6 jawabannya C. Bahasa. Sudah. Yang nomor 7. Lakeisha. Ini butuh Lakeisha. Halo? Bebaosan manggala karya sane nguedar indik dudonan karya sane kalaksanayang kawastanin. Wacana ketua panitia yang menyampaikan tentang jalannya acara yang dilaksanakan disebut yang mana? Tunggu dulu, Miss. Oke, Miss tunggu. Ayo, wacana ketua panitia. Dharma wacana? Nggak tahu, Miss. Oke, kalau pidatonya si ketua panitia ketika dia menyampaikan bagaimana jalannya acara berlangsung, itu sama dengan laporan ketua panitia atau atur piuning. Jadi jawabannya adalah C. Ya, atur piuning. C. Sudah diperbaiki? Sudah, Miss. Oke, yang C ya, anak-anak semua yang C. Nomor 8. Miss mau yang menjawab David Stanley. Bebaosan calon bupati yang Bisa dibesarin lagi nggak suaranya, David? Oh iya, Miss, bentar. Oke, dibesarin dulu nak ya. Bebaosan calon bupati ngaptiang kapiolasan dukungan suara ring krame Banjar utawi desa kawastanin. Ya, pidato dari seorang calon bupati mengharapkan dukungan suara pada masyarakat di Banjar atau desa itu disebut apa? Jadi pidatonya dia ada tujuannya nih. Ya, bukan hanya menyampaikan materi, tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, pidato seperti itu disebut B. Dharma Swaka. Ya, benar, Dharma Swaka. Ya. Dharma Swaka itu pidatonya mengandung maksud tujuan tertentu seperti yang dijelaskan. Entah itu mengajak orang untuk ikut programnya atau mendukungnya. Ya, kan biasa kalau mau kampanye itu banyak yang datang ke desa-desa memberikan dia Dharma Swaka. Ya, ada maksud tertentu datang. Nah, bisa kalian kasih kode lagi yang Saur Pitaken, yang nomor 8A. Saur Pitaken, tolong dikasih keterangan di sebelahnya sama dengan atau tanda kurung boleh. Saur Pitaken itu adalah tanya jawab. Ya. Sudah diisi. Kalau nanti ada pertanyaan, Saur Pitaken itu adalah tanya jawab. Ya, sudah ya. Yang nomor 9. Silahkan Komang Dika Pratama.
Silakan Dika. Anake sane ngedar pidarto. Suaranya diperbesar lagi sedikit Dika. Oke, sudah. Anake sane ngedar pidarto utawi ngabelaten lomba mi pidarto kawastanin. Orang yang menyampaikan pidato atau mengikuti lomba pidato disebut Pamidarto. ya, pamidarto. Sudah benar ya, nomor 9 jawabannya adalah C, pamidarto. Nah, nomor 10. Anake sanea bawasan ring televisi. Nah, ini Miss mau Adiwira. Unmute dulu, Adiwira silahkan. Adiwira. Ya, Miss. Ya, Adiwira silahkan dijawab yang nomor 10. Tunggu. Belum selesai, Miss. Apanya yang belum selesai, Adiwira? Nomor 10. Dibaca aja di bukunya, langsung jawab di bukunya ya. Oke. Silakan. Dibaca dulu, Adiwira. Loh, Adiwira? Dibaca nomor 10, langsung dijawab, tidak usah ditulis soalnya. Ya. Oke. Nomor 10. Nomor 10. Anake sane mabausan ring televisi miwa ring radio pinaka narasumber ring bahasa Bali kabaos. Orang yang berbicara di televisi atau di radio sebagai narasumber dalam bahasa Bali, narasumber itu disebut narawakya. Ya, narawakya. Ya. Narawakya ini di bahasa Indonesia sama dengan narasumber. Jadi kalau ada soal orang yang berbicara di televisi atau di radio sebagai narasumber itu disebut narawakya dalam bahasa Bali. Kalau di bahasa Indonesia dia disebut narasumber, di bahasa Bali dia disebut narawakya. Ya. Oke. Sampai di sini kita sudah belajar tentang struktur pidato, tetikesan mapidarto. Ya, tetikesan mapidarto itu adalah bagaimana caranya menyampaikan pidato di depan umum. Itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan di raise hand-nya. Silakan raise hand anak-anak. Kalau ada yang belum jelas atau Miss tolong diulang yang ini saya belum ngerti atau apa bahasa Indonesianya ini Miss. Ya, silakan itu. Ya, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, waktunya sudah mau habis. Oke, sudah jam 10.10 di jam di sekolah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nanti untuk tugas-tugasnya kalian selalu cek di Smart ya. Apakah ada tugas bahasa Bali atau tidak. Nah, kalau misalnya ketika ada tugas, ya. Habis ini pelajaran apa? Loh, di jadwalnya apa ya? Miss kurang tahu. Setelah bahasa Bali coba dibuka lagi jadwalnya ya. Pasti udah dapat jadwal. Kan bisa istirahat dulu 20 menit. Nah, kalian nanti kalau mau tanya kontaknya Miss, bisa tanya ke wali kelas ya. Kalau ada tugas, Miss atau Mister, saya boleh minta kontak WA-nya Miss Liana. Silahkan.
Tanyakan kalau ada tugas nanti kalian tidak mengerti atau ada yang belum kalian pahami pas belajar, boleh ditanyakan langsung ke Miss ya. Miss, Ya. Tadi nomor 6 apa ya, Miss? Saya ketinggalan. Nomor 6 itu C, bahasa. Oke, Miss. Oke. Miss. Ya. Nomor 8 sama 9 apa, Miss? Tadi saya ketinggalan, Miss. Nomor 8 itu B, nomor 9 itu C. Sudah? Oke. Diaktifkan Sudah, Miss, dulu makasih, kameranya. Oke, sama-sama Fabio. Diaktifkan semua kameranya. Kita say goodbye dulu. Oke. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Semoga kita semua selalu sehat sehingga bisa beraktivitas, belajar, mengikuti pelajaran dengan baik agar tidak ketinggalan ya. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa belajar. Cek juga jadi semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan mulai pembelajaran IPS. Suara Mister jelas di kalian ya. Tadi Mister sudah cek. Jadi kalau nanti memang ada suatu kendala, tolong di chat, di kolom chat kalian tulis ya. Entah Mister kecepatan, suara tidak jelas, dan seterusnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Mister minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Ethan, pimpin kita dalam doa, Ethan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang untuk kami belajar, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti materi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Ethan. Nah, kalian boleh off-kan video kalian ya, selama pembelajaran. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya. Jadi minggu lalu Mister sudah jelaskan ke kalian tentang peraturan pembelajaran IPS. Setelah itu Mister juga jelaskan ke kalian untuk materi-materinya apa saja ya. Jadi Mister sudah kasih garis besarnya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu ASEAN. Ya, jadi organisasi ASEAN. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang sejarah terbentuknya ASEAN. Yang kedua adalah negara anggota ASEAN. Yang ketiga adalah letak dan posisi geografis dari ASEAN. Oke. Carmen, kamu bisa mute dulu untuk audiomu. Oke, thank you. Oke, Mister akan share screen ke kalian. Oke, tunggu ya. Oke. Oke, kalau kalian nanti ada pertanyaan selama Mister menjelaskan, kalian bisa tulis di chat, gitu ya. Oke. Mengenal negara-negara ASEAN. Oke. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN. Ya. Jadi tadi seperti yang Mister sampaikan, sekarang kita ada 3 materi yang kita akan bahas. Sejarah terbentuknya ASEAN, negara anggota ASEAN, setelah itu letak geografis dan posisi geografis ASEAN. Oke. Sejarah terbentuknya ASEAN. Jadi latar belakang berdirinya ASEAN itu adalah situasi di kawasan ASEAN Tenggara ya pada era 1960-an itu rawan konflik. Jadi pada tahun 1960-an itu di Asia Tenggara terjadi konflik-konflik ya atau kondisinya tidak kondusif gitu ya. Nah, konfliknya seperti apa yang terjadi pada era tersebut? Yang pertama, pada era tersebut masih ada perang ideologi, bukan perang ideologi, jadi pengaruh 2 ideologi besar. Ya, jadi antara negara
Atau kalau kalian belajar sejarah blok timur dan blok barat gitu ya. Blok timur itu adalah Uni Soviet, yang negara yang paling kuat, sedangkan blok barat itu adalah Amerika. Jadi mereka memiliki ideologi yang berbeda gitu ya, dan itu berpengaruh kepada negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, apalagi karena adanya perbedaan-perbedaan di setiap negara di Asia Tenggara, maka memungkinkan terjadi yang namanya satu adalah perang antar negara. Ya. Nah, selain itu di dalam negara tersebut pun itu memungkinkan terjadinya perang saudara. Kalau kalian lihat pada era 1960 itu masih ada negara yang terjadi perang saudara di negaranya, ada perang antar negara di sana di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara. Oke, itu adalah konflik-konflik yang terjadi yang membuat melatar belakangi ASEAN berdiri gitu ya. Oke. Nah, ASEAN itu dibentuk oleh 5 negara. Awalnya dibentuk oleh 5 negara. Jadi digagasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di mana 5 negara ini berkumpul di Bangkok, ya. Kalau kalian lihat Bangkok itu berarti berada di Thailand, ya. Pada 8 Agustus 1967 untuk menandatangani deklarasi Bangkok. Inilah dasar terbentuknya ASEAN, organisasi ASEAN. Oke, jadi yang memperkasai atau yang pertama kali ada 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Oke, berikutnya. Itu sejarahnya. Nah, ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, tolong di chat boleh ditanyakan dari sejarahnya. Ada? Oh, chatnya nggak keluar. Mister stop share dulu ya, nih chatnya nggak terlalu keluar. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada kasih tanda jempol. Nah, berarti sudah Mister bisa lanjutkan. Oke. Oke. Ada pertanyaannya dari sabar. Oh, banyak nih. Sabar ya, satu per satu. Oke. Ada pertanyaan ya. Oke. Mister mulai dari pertanyaannya. Sabar. Biar Mister buka langsung di sini. Komandika. Ya. Mister, apa sih buat bahasanya Mister perjelas lah ya. Kalau Mister ngerti mungkin teman-teman nanti bingung. Buat apa sih ASEAN itu dibentuk gitu ya? Apa yang melatar belakangi ASEAN itu dibentuk gitu kan? Itu pertanyaanmu. Oke, ada yang bisa jawab dulu, bantu Mister jawab. Kenapa ASEAN itu dibentuk? Yang melatar belakangi ASEAN itu dibentuk itu apa? Ada? Ada. Kalau ada kasih tanda jempol, kalau tidak ada Mister yang akan coba menjawab gitu ya. Oke. Dari deklarasi Bangkok. Jadi tujuannya ASEAN yang tercantum kalau kamu baca artikel-artikel tentang deklarasi Bangkok atau dasar terbentuknya organisasi ASEAN ini. Oke, jadi di sana ada beberapa tujuan dibentuknya organisasi ASEAN ini gitu ya. Satu yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Setelah itu kemajuan sosial gitu ya di negara-negara Asia Tenggara. Jadi kenapa dibentuknya organisasi ASEAN ini? Supaya mereka dalam kerjasama ekonomi itu lebih kuat. Jadi dengan ada negara ASEAN, organisasi ASEAN, negara-negara anggotanya lebih mudah dalam menjalin kerjasama ekonomi. Setelah itu dibantu secara misalnya satu negara mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, negara yang lebih baik
bisa membantu anggota negara tersebut gitu ya. Setelah itu pertukaran budaya dan seterusnya. Nah, yang kedua, karena tadi ada konflik yang bisa dijelaskan, yang kedua itu adalah meningkatkan perdamaian di antara negara-negara Asia Tenggara. Oke, jadi kalau di negara-negara Asia Tenggara itu perdamaiannya terjaga, maka secara tidak langsung stabilitas regional. Kalian kalau di kelas 7 mungkin sudah dijelaskan, ASEAN itu adalah salah satu contoh kawasan regional gitu. Jadi kawasan regionalnya stabilitasnya terjaga. Gitu ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Pada saat itu bahasa yang bisa kok sharing, tapi bisa lupa bahasanya. Tapi bahasa yang bisa sharing teknologi antar negara-negara di ASEAN. Nah, itu yang menjadi beberapa dasar, ya, beberapa dasar kenapa ASEAN itu dibentuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, negara mana yang pertama kali ingin membuat ASEAN, membentuk ASEAN? Jadi, kalau negara yang menggagas terbentuknya ASEAN, itu kalau Mister baca, mungkin kalian baca di artikel yang berbeda, tapi artikel yang Mister baca atau buku sejarah yang pernah Mister baca, yang menggagasnya adalah 5 negara ini. Mereka berkumpul, istilah perwakilan berkumpul, mereka memiliki suatu pendapat yang sama, yaitu kita harus membentuk suatu organisasi nih supaya konflik yang terjadi di Asia Tenggara khususnya itu bisa teratasi. Jadi nggak ada yang mana pertama kali gitu ya. Oke, banyak. Ntar loh, Mister, banyak pertanyaan nih. Oh, ini udah dijawab sama Kenatan Guinas ini. Siapa yang mewakili Indonesia? Benar, ada Malik ya. Yang mewakili Indonesia di Deklarasi Bangkok, itu ada Malik, oke. Tujuan, Ethan juga tanya, apa tujuan ASEAN dibentuk? Itu juga Mister sudah jelaskan, tadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari siapa tadi? Komang Dika, ya, sama dengan Dika. Oke, good job. Oke, kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya, kalian bisa, nanti Mister akan share tempat kalian bisa melihat perkembangan web yang tempat atau situs tempat kalian bisa melihat perkembangan ASEAN, organisasi ASEAN-nya ya. Jadi kalian bisa lihat di sana ketuanya siapa dan segala macamnya. Oke, nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya di sana. Oke, Mister bisa lanjutkan, kalau bisa kasih tanda jempol. Oke, Nisan bisa, oke, good job. Oke, Mister akan share screen lagi ya. Tadi ada masalah dengan chatnya, semoga berikutnya tidak ada masalah. Oke, bisa keluar nggak nih chatnya? Oh, bisa. Oke, good job. Thank you. Oke, Mister akan masuk kembali. Negara anggota ASEAN dan negara di Asia Tenggara. Nah, ini yang Mister harus jelaskan karena minggu lalu temanmu ada yang bertanya, Mister juga bertanya, negara yang termuda di kawasan ASEAN. Nah, supaya nanti tidak salah persepsi gitu ya. Jadi Mister akan jelaskan, jadi negara anggota ASEAN dan negara di Asia Tenggara itu adalah 2 hal yang berbeda. Oke. Nah, negara ASEAN dan negara di Asia Tenggara. Jadi kalau kalian lihat sendiri, negara di Asia Tenggara itu adalah 10 negara anggota ASEAN plus Timor Leste. Oke, 10 negara anggota ASEAN itu siapa saja? Tadi 5 pendirinya, setelah itu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Oke, nah kalau kalian lihat search di situsnya atau di webnya di setnasasean.id, nah itu di sana perkembangan ASEAN, organisasi ASEAN di sana dijelaskan posisi anggota organisasi ASEAN itu tetap 10 negara, bukan 11 negara. Nanti Mister akan jelasin kenapa ada artikel, bahkan ada buku yang mengatakan ada yang 11 negara gitu. Nanti Mister akan jelaskan gitu ya. Oke, nah dari 10 negara ini, yang termuda adalah Kamboja. Ya, kalau kalian baca bukunya adalah bergabung di 30 April 1999. Nah,
Kalau dilihat di negara di Asia Tenggara atau negara di kawasan ASEAN, maka Timor Leste yang termuda karena dia yang merdekanya paling belakang gitu ya. Nah, Timor Leste ini diakui kemerdekaannya secara internasional adalah di 20 Mei 2002. Oke. Jadi kalau kalian lihat hal ini pasti muncul pertanyaan, kenapa Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN? Mister garis bawahi di sini belum menjadi anggota ASEAN secara resmi gitu ya. Oke, Mister lanjut. Karena Timor Leste masih dalam tahap assessment dari organisasi. Nah, organisasi di sini tentu organisasi ASEAN. Ya. Jadi posisi Timor Leste sampai tadi pagi Mister cek di situsnya atau di webnya, Timor Leste posisinya masih dalam tahap assessment dari organisasi atau dari organisasi ASEAN-nya. Sebenarnya Timor Leste sudah mengajukan pengajuan anggota untuk menjadi anggota ASEAN itu mulai dari tahun 2011. Jadi kalau dihitung hampir ya 8 tahun dari kemerdekaannya dia mengajukan ingin menjadi anggota ASEAN gitu ya. Oke. Nah, tetapi di tahun 2000 kenapa sampai sekarang belum? Karena memang untuk menjadi anggota ASEAN anggota di organisasi ASEAN itu punya syarat-syarat. Kalau kalian ingin lihat syarat-syaratnya, kalian bisa buka situs yang tadi Mister sampaikan. Nah, salah satunya syaratnya adalah harus diakui atau disetujui oleh seluruh anggota yang sudah ada di ASEAN, di organisasi ASEAN. Nah, pada saat tahun 2011, Timor Leste masih belum diakui, maksudnya belum disetujui keanggotaannya. Jadi dia sudah mengajukan ke organisasi ASEAN, saya mau jadi anggota organisasi ASEAN, tetapi ada beberapa negara anggota ASEAN yang tidak setuju kalau Timor Leste masuk ke anggota ASEAN, gitu ya. Kenapa kok ada anggota yang menolak? Karena mereka melihat Timor Leste belum siap untuk menjadi anggota ASEAN, masih harus memperbaiki pemerintahannya, ekonominya, keadaan negaranya, ya. Jadi supaya keadaan Timor Leste lebih kondusif. Nah, kalau kalian baca di situs tersebut dijelaskan baru di tahun 2018 ya, tahun 2018 Timor Leste memperoleh persetujuan dari semua anggota. Ya, dan di 2018 sampai 2019 lah prosesnya. Jadi pada tahun tersebutlah baru Timor Leste mendapat persetujuan dari semua anggota untuk menjadi anggota ASEAN. Setelah itu baru dia masuk tahap assessment. Jadi tahap penilaian dari organisasi. Sampai sekarang masih dalam tahap penilaian dari organisasi. Layak atau tidak menjadi anggota ASEAN. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa buku yang membahas atau artikel yang mengatakan bahwa dari 2019 Timor Leste itu sudah menjadi anggota ASEAN. Memang itu tidak salah, tidak benar 100% lah gitu ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan kalau dia sudah disetujui oleh seluruh anggota, secara tidak langsung dia kemungkinan besar akan menjadi anggota ASEAN, gitu ya. Nah, tapi secara organisasinya itu belum, ya, belum ada persetujuannya, gitu ya. Oke, tetapi apakah Timor Leste tidak menjadi anggota ASEAN? Dia tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di ASEAN? Tidak. Jadi kalau kalian lihat, Timor Leste walaupun belum bergabung dalam organisasi ASEAN, bukan berarti Timor Leste itu tidak dapat berpartisipasi di acara-acara di Asia Tenggara. Kalau kalian lihat di sana SEA Games terakhir, kalian lihat ada Timor Leste. Kalau yang suka sepak bola, Piala AFF, kalian lihat di sana juga ada Timor Leste. Jadi dia diakui di dalam kawasan Asia Tenggara, tetapi secara keanggotaan belum masuk dalam organisasi ASEAN. Oke.
Nah, sebelum Mister lanjut, kalau ada pertanyaan, silahkan chat. Ya, Mister sudah siapkan chat. Ini gimana ya? Oke, taruh. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Apakah negara ASEAN saling membantu dalam kondisi pandemi COVID? Oke, kalau setahu Mister yang sekarang, terutama dalam bidang kesehatan, ya. Ini setahu sepengetahuan Mister dalam melihat berita dalam bidang kesehatan, kita di ASEAN ada kerjasama dengan beberapa Indonesia, misalnya dengan Singapura, ya. Mister ambil contoh dengan Singapura, nah itu untuk pengembangan vaksinnya, ya, itu ada. Nah ya, oke, thank you Kesia pertanyaannya. Yang lain ada untuk pembahasan Mister yang tadi? Sebelum Mister lanjut? Kalau tidak ada, bisa Mister lanjut ya. Oke, chatnya masih kosong. Oke. Oke, Mister akan lanjut. Sekarang, Oke, letak geografis dan posisi geografis ASEAN. Kalau kalian pelajari di kelas 7, pasti kalian tahu beda antara letak geografis dan posisi geografis, gitu ya. Jadi, nah kalau letak geografis itu adalah suatu wilayah atau daerah diidentifikasi dari batas-batas wilayah yang berada di sekelilingnya atau wilayah lain atau daerah lain di sekitarnya. Jadi tergantung lokasinya dia, gitu ya. Oke. Nah, untuk letak geografis ASEAN, nah ini Mister harap mungkin jelas dari tampilan kalian. Jadi ini adalah peta geografis ASEAN, ya. Kalau di sebelah utara, ya di sebelah utara itu ada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau sebelum dia RRT kita kenal dengan RRC, Republik Rakyat Cina. Ya, batas lautnya atau batas kelautannya adalah Laut Tiongkok Timur, ya di sebelah sini. Oke, berikutnya ke timur itu ada Papua Nugini. Nah, ya, bersamaan dengan satu pulau dengan Papua, ya, Papua Nugini. Setelah itu ada batas lautannya adalah Samudra Hindia, ya. Nah, sebelah selatan itu ada Timur Leste, ya. Karena tadi belum dia menjadi anggota ASEAN, maka dia masih bisa dikatakan sebagai batas, gitu ya. Batas selatannya adalah Timur Leste, setelah itu Samudra Hindia, benua Australia, ya, di sini kan Australia kan. Oke. Sebelah timurnya timur tadi sudah, barat, sebelah baratnya adalah India, kalau sebelah sini India, Bangladesh, ya. Setelah itu ada Samudra Hindia juga di sini, Teluk Benggala, ya, itu di sini. Oke, itu letak geografis ASEAN. Ya. Oke, lanjut. Sekarang posisi geografisnya. Posisi geografis dari ASEAN. Nah, sebelum masuk ke sana, Mister kembali akan review. Posisi geografis itu adalah ditentukan melalui pengamatan koordinat wilayah tersebut, ya, dengan berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Oke, garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau kalian lihat garis lintang yang di ASEAN, gitu ya, di negara-negara anggota ASEAN, berarti dia masuk dalam lintang selatan dan lintang utara. Kalau garis bujurnya itu hanya masuk pada garis bujur timur, gitu ya. Maka
kalau kalian lihat posisi geografis ASEAN, nah ini Mister harap gambarnya jelas di kalian. Makanya kalau kalian lihat mulai dari lintangnya, ya lintangnya, maka ada LU, ada LS. Jadi seperti yang Mister sebutkan, posisinya negara-negara ASEAN berada antara lintang utara dengan lintang selatan. Sedangkan kalau bujurnya, garis bujurnya, posisinya semuanya ada di bujur timur. Oke. Mister mulai dari lintangnya dulu. Oke, garis lintangnya. Nah, posisi garis lintangnya itu berada di 28 lintang utara. Nah, kalau kalian lihat gambarnya Mister, di atas 20 derajat lintang utara ini adalah posisinya Myanmar masih ada di atasnya. Nah, ini kira-kira 28 derajat lintang utara. Nah, setelah itu sampai di mana? Sampai di 11 lintang selatan. 11 derajat lintang selatan. Nah ini kalau kalian lihat ada pulaunya Indonesia yang sedikit lewat dari 10 derajat lintang selatan gitu ya. Nah ini 11 derajat lintang selatan. Jadi berdasarkan garis lintangnya negara ASEAN, negara-negara ASEAN atau organisasi ASEAN itu berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, garis bujurnya, kalau kalian lihat di garis bujurnya, maka posisinya adalah di 93 derajat bujur timur. Loh kok misalnya kok lebih kecil? Ya karena 11 derajat bujur timur, kalau kalian lihat ke kirinya, maka dia akan lebih kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Makanya kalau kalian lihat 11 derajat bujur timur, 110, 120, dan seterusnya. Nah, semakin ke kiri, dia semakin kecil. Nah, karena dia Myanmar ini masih ada, Indonesia pun masih ada di sebelah kiri dari 100 derajat bujur timur. Nah ini kalau kalian lihat buku kalian atau apapun yang membahas tentang ASEAN, pasti dia berada di 93 derajat bujur timur. Sampai di 141 derajat bujur timur. Oke, itu letak posisi geografis ASEAN. Ya, oke. Jangan dulu. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Mister akan stop share. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Mister yang bertanya. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti waktunya Mister yang bertanya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah aman, kasih tanda jempol. Nah, Mister waktunya bertanya ke kalian. Sudah? Jelas? Fabio, oke. Kesia, oke. Meli, oke. Oke, sip. Oke, yang bisa jawab pertanyaannya Mister, silahkan kasih tanda jempol atau angkat tangan gitu ya. Nggak perlu aktifkan videonya kalian. Oke. Tadi Mister sudah jelaskan sejarah terbentuknya ASEAN. Nah, yang paling menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN adalah terjadinya konflik ya, atau di kawasan Asia Tenggara itu rawan konflik ya pada tahun atau pada era di 1960-an. Oke. Sebutkan konflik apa yang terjadi sehingga bisa menjadi latar belakang berdirinya ASEAN. Nah, konflik apa yang terjadi di tahun atau di era 1960-an? Oke, Kristen. Nah, kalau Mister salah sebut nama, mohon maaf ya. Kristen, panggilanmu siapa nak? Karsten. Oh, Karsten. Oke, silakan Karsten. Jawabannya apa nak? Perang saudara. Perang saudara. Oke. Jadi terjadi perang saudara di negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu apa lagi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, tadi Mister sudah jelaskan. Fabio, apa Fabio? Masalah ekonomi, Mister. Masalah ekonomi. Oke.
itu berhubungan tadi sama pertanyaannya Dika dan Itan. Jadi karena sering, ya kita lihat saja kalau memang sering terjadi perang, berarti secara nggak langsung perekonomiannya kan tidak bagus gitu ya. Oke, jadi masalah ekonomi, oke, boleh. Ada lagi? Ayo. Sudah 2 temanmu, ayo lagi. Siapa? Kalau enggak, Mister akan panggil nih. Daniel. Daniel, kamu ada di tempat, Nak? Halo. Oke. Daniel, konflik apa yang terjadi, Nak? Pada era 1960-an? Nggak tahu, Mister. Oke, sip. No problem. Nggak masalah. Tolong di-mute kembali. Oke, yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, Mister akan review sedikit. Jadi konflik yang terjadi itu adalah konflik, satu kayak tadi teman-teman bilang, perang saudara di antara di negara tersebut. 2 adalah perang antar negara-negara di Asia Tenggara itu sendiri. Yang ketiga adalah perang ideologi antara blok barat dan blok timur. Itu yang berdampak kepada negara-negara di Asia. Oke. Nah tadi yang Mister jelaskan, blok barat dan blok timur. Blok barat Amerika, blok timur itu Uni Soviet. Sekarang pertanyaannya Mister yang berikutnya. Ada nggak masih negara Uni Soviet sekarang? Ayo. Ada nggak? Oke, Fabio jawab. Ada tapi sudah terpecah. Coba jawab, coba jelasin Fabio. Mister, saya mau nanya. Sabar. Nanti kalau mau nanya nanti ya. Siapa tadi? Komang Dika ya? Oke, Fabio dulu, jelasin dulu. Kenapa bisa ada tapi sudah terpecah? Saya nggak hafal, Mister, nama negara-negaranya. Nah, tapi yang kamu tahu siapa saja? Yang kamu ingat, Yang paling besar apa? Rusia. Iya, benar. Oke, sip, good job, Nak. Jadi Uni Soviet sekarang sudah tidak ada lagi, sudah pecah gitu istilahnya ya. Jadi yang paling besar Rusia, kalau kamu lihat ada pecahannya itu Yugoslavia, Kroasia, dan seterusnya gitu ya. Oke, tadi Komang Dika mana ya? Komang Dika, pertanyaanmu apa, Nak? Bisa di-on-kan soundmu, Nak? Komang Dika? Nggak jadi, Mister. Oke, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Tadi ada hubungannya sama itunya Fabio. Oke. Sip. Oke, jadi Mister kembali bahas. Jadi yang tadi Fabio bilang itu benar. Jadi Uni Soviet itu sudah nggak ada, tetapi mereka terpecah gitu ya. Yang paling besar negara adalah Rusia. Setelah itu ada, kalau kamu buka peta duniamu, ada yang namanya Yugoslavia, ada yang namanya Kroasia di sana gitu ya. Mister tadi, ada pertanyaan. Mister tadi perang apa antara blok barat dan blok timur? Nah, kalau kamu baca sejarahnya, perang blok barat dan blok timur ini adalah gimana ya Mister bilang ya? Ini adalah perang dunia gitu ya. Nanti ada waktunya kamu bahas tentang sejarah. Tapi yang menjadi permasalahannya di Asia Tenggara ini adalah kenapa bisa menjadi latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN adalah ideologinya mereka. Mereka membawa ideologi yang berbeda. Blok Barat itu ideologinya beda dengan yang Blok Timur. Dan di negara-negara Asia Tenggara itu ada yang ikut ideologi Blok Barat, ada yang ikut ideologinya Blok Timur, bahkan di satu negara ada yang, kenapa terjadi perang saudara, ada yang percaya ideologinya Blok Barat, ada yang ikut ideologinya Blok Timur. Nah, mereka jadinya perang saudara seperti itu, ya. Nah, kalau perang apa yang di Asia Tenggara itu perang ideologi ya. Fabio, misalnya saya mau nanya, apakah meskipun sudah terbentuk ASEAN masih bisa kemungkinan terjadi konflik antar negara? Oke, selama dia menjadi anggota ASEAN, sesuai dengan peraturannya dia tidak bisa. Ada konflik antar negara anggota ASEAN. Oke, makanya
kalau kalian baca sejarahnya, Indonesia pernah ada punya konflik dengan negara ASEAN yang lain, negara anggota ASEAN yang lain. Bahkan ada yang mengungkapkan nggak masalah kalau kita keluar dari keanggotaan ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi kalau selama dia menjadi anggota ASEAN, semuanya harus terselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik gitu ya di negara-negara ASEAN. Konflik itu artinya perang, pokoknya yang seperti itu. Nah, kalau penyelesaian dengan baik itu ya kita negosiasi, bertemu, membicarakan dengan baik gitu ya. Oke. Oke Fabio, jelas ya? Kalau jelas kasih tanda jempol. Oke, Nak. Oke, Komandika. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Mister akan... Saya, Mister. Siapa tadi? Komandika. Oke, Komandika, pertanyaanmu apa, Nak? PKI itu apa? PKI kayak Soviet tuh. Apa? Mister kurang jelas dengar suaramu, Nak. Kok Bisa bendera dikeraskan? PKI kayak Soviet? Kok bendera PKI kayak Soviet? Oke, thank you. Nah, itu yang Mister bilang tadi. Mister tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan hal ini karena memang ada nanti materinya tersendiri yang membahas tentang Perang Dunia ini. Ya. Nah, itulah ideologinya gitu ya. Jadi Uni Soviet pada saat itu ideologinya adalah komunis gitu ya, sedangkan Barat tuh liberal gitu ya. Itu yang menjadi konflik di Asia Tenggara gitu ya. Kalau kamu tanya kok benderanya hampir sama misalnya, karena memang ya PKI adalah dasarnya adalah ideologinya adalah komunis gitu ya. Oke, itu nanti kamu akan banyak dapat penjelasannya di materi-materi berikutnya gitu ya. Mister nggak bisa jelaskan panjang karena waktunya Mister terbatas di sini. Tapi itu adalah ideologinya. Kenapa bisa mungkin sama Mister Gambar? Karena ideologinya sama. Ya, ideologinya sama gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mister akan lanjutkan kembali. Jadi pertanyaan Mister berikutnya gitu ya. Oke, pertanyaan Mister berikutnya. Negara termuda anggota ASEAN. Negara termuda anggota organisasi ASEAN. Oke. Yang bisa jawab kasih tanda. Negara termuda anggota ASEAN. Oke. Di organisasi ASEAN negara termudanya siapa? Fabio, siapa Nak? Kamboja, Mister. Oke, Kamboja. Kalau di Asia Tenggara siapa? Timor Leste. Oke, good job. Ingat ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, Nathan Gwinas langsung jawab ini di chat. Kamboja, Mister. Oke, benar banget. Oke. Jadi, Mister perjelas kembali sampai sekarang belum Timor Leste belum secara resmi diakui sebagai anggota organisasi ASEAN, tapi posisinya adalah di Asia Tenggara. Oke, berikutnya batas, letak geografisnya ya. Sebelah utara tadi ada Tiongkok, sebelah timur. Nah, sebelah timur ini ada yang bisa sebutkan batas-batasnya? Batas-batas di sebelah timur? Negara-negara ASEAN, batas sebelah timurnya, atau regional ASEAN, batas timurnya apa? Ayo. Ayo, kok nggak ada yang jawab nih? Atau Mister tunjuk deh. David Stanley. David Stanley, kamu ada di tempat, Nak? Ya, Mister. Oke, batas Ada. timurnya organisasi ASEAN. Atau regional ASEAN, batas timurnya apa, Nak? Tiongkok, Mister. Batas timur, bukan utara, Nak. Timur? Timur tuh mana? Timur, Papua. Oh. Yang jadi satu pulau dengan Papua, negara mana? Oh, Papua. Indonesia. Papua apa? Papua Nugini. Oke, sip. Nah, itulah batas timur dari... Oke, thank you, Nak. Itulah batas timur dari regional ASEAN. Ya, salah satunya adalah Papua Nugini. Nah, pertanyaan Mister selanjutnya. Papua Nugini itu masuk kawasan mana? Ada yang tahu?
Kalau kalian lihat, Mister kan harusnya dia di Asia Tenggara, tapi kenapa dia nggak masuk Asia Tenggara gitu. Nah, kawasannya di mana, Mister? Nah, Papua Nugini itu masuk kawasan mana? Hah? Ada yang tahu? Kenatan, kamu nggak tahu? Kamu tahu Kenatan? Papua Nugini termasuk kawasan mana? Kenatan? Carmen, Australia. Nyaris benar sedikit. Ya. Saya, Mister. Ya apa, Komang Dika apa? Apa jawabannya? Australasia. Apa? Australasia. Australia, Asia gitu. Sorry, suaramu putus-putus ya, Mister dengar. Tolong dikerasin, Nak. Australasia. Australasia atau Oceania yang kita sering kenal ya. Jadi Papua Nugini itu dia masuk dalam kawasan Oceania. Kenapa dia nggak mau masuk di kawasan Asia Tenggara padahal bisa masuk di kawasan Asia Tenggara? Nah, itu suatu pilihan ya, Nak. Jadi kalau kalian baca apa namanya latar belakangnya kenapa Papua Nugini lebih masuk ke kawasan Oceania, di sana ada Kepulauan Fiji dan seterusnya lah, kalian bisa lihat di sana. Karena mereka Papua Nugini merasa di sana lebih apa namanya keadaan budayanya, setelah itu perekonomian lebih cocok, mereka dapat berkembang lebih baik jika dia bergabung di kawasan Oceania ini, gitu ya. Jadi di sana perbedaannya. Oke. Berikutnya ya. Posisi geografis regional ASEAN jika dilihat dari garis lintang. Nah, dari lintang berapa sampai lintang berapa, gitu ya. Oke, ada nggak? Ada atau tidak? Oke, Kezia, apa jawabannya, Kes? 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, good job. Oke, jadi Mister pertegas lagi di sini supaya kamu tidak bingung. Posisi regional ASEAN atau negara-negara ASEAN berdasarkan garis lintang, dia termasuk di dua garis lintang, lintang utara dan lintang selatan ya. Tadi temanmu sudah benar jawabnya 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Secara garis bujur, dia berada di satu garis bujur, yaitu garis bujur timur. 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Mister rasa itu saja reviewnya Mister. Mister akan lanjut ke PowerPoint untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah. Jadi untuk pertemuan kita hari Kamis. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada games jawab cepat gitu ya. Jadi pelajari dan baca gitu ya. LKS kalian atau buku-buku yang lain terserah. Jadi yang kita belajar adalah yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya adalah kondisi keuangan negara ASEAN. Yang kita bahas ada 4 negara terlebih dahulu, Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja. Jadi 4 negara ini yang kita akan bahas. Nah, games-nya itu seperti apa, Mister? Games itu Mister akan kasih pertanyaan. Contoh misalnya Indonesia, Mister ambil contoh, gitu ya. Ibu kota Indonesia, Jakarta, gitu kamu jawab. Bentuk pemerintahannya, kepresidenan, dan seterusnya. Tanggal kemerdekaannya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini pengetahuan umum kita. Jadi itu bentuk gamesnya. Nanti kita akan lakukan games ini di pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Kamis. Oke. Jadi itu tugasnya kalian. Jangan khawatir, nanti Mister akan share di grup kalian. Jadi kalian kan sudah tergabung nih di grup siswa dengan wali kelas ya. Mister akan share PowerPoint-nya ini supaya kalian tidak lupa dengan pertemuan kita selanjutnya. Oke. Terakhir, ada pertanyaan?
Untuk terakhir kalinya. Kalau tidak ada pertanyaan, kasih tanda jempol. Kalau ada yang mau tanya, Mister, pertemuan berikutnya tuh gamesnya kayak gimana? Silakan nanya dulu sebelum kalian bingung. Oke, ini sudah jelas. Oke, sip. Oke, terakhir sebelum Mister akhiri, Mister minta kalian aktifkan video kalian supaya Mister bisa lihat wajahnya kalian. Ya, kena berapa anak, Mister? Oke. Sip, guys ya. Oke. Good job. Oke, ya. Sudah jelas berarti ya? Oke, Mister minta absen 7 siapa ya? Absen 7? Ada yang ingat absennya? Atau kalian belum tahu absennya kalian? Sudah tahu? Belum. Oh, belum. Ya udah, Mister bacakan saja. Moses, mana Moses? Sorry. Kamu panggilannya Moses kan, benar ya? Nah, tolong aktifkan gini mana audio mana. Oke, panggilanmu Moses, benar? Benar, Mister. Oke, Moses tolong pimpin doa, kita akan akhiri pembelajaran ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati, terima kasih atas penyertaan-Mu sama kami belajar IPS ini Tuhan, berkati kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, kalian boleh istirahat dulu. Pelajaran berikutnya dimulai di 11.40 ya. Oke, selamat istirahat. Kalian bisa ke toilet dulu supaya nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, thank you. Doa, Miss. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran fisika. Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan Miss-nya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Jadi hari ini kita masih di materi gerak dan gaya. Geraknya ada 2 jenis berdasarkan lintasan, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Jadi sebelum kita, kalau gerak yang kemarin-kemarin itu sudah selesai kita bahas, beserta rumus-rumusnya. Jadi, kelihatan ya di punya kalian? Kalau di kemarin, di gerak, ini kenapa nggak bisa? Tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ada jarak perpindahan, kecepatan, percepatan. Dan yang di GLBB, rumusnya ada 3 jenis. Ada VT, V0 plus minus AT. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Plus minus 2AS, ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT.
Jadi ini ada rumus-rumusnya. Sebelum kita lanjut ke gaya, coba dibuka dulu LKS-nya, halaman 41, nomor 3. 41 nomor 3. Jadi di sana ada soal Harjana mengendarai sepeda selama 20 detik atau 20 sekon dari keadaan diam. Berarti dari dia tidak bergerak, sepedanya menjadi bergerak. Kemudian, jika ia melintasi jalan lurus dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan yang ditempuh pada saat itu? Itu pertanyaannya. Oke. Apabila dia ada percepatan dan punya keadaan diam, rumus yang berfungsi, ini dia. Yang ini dipakai GLBB ketika dia punya yang namanya percepatan, ya, dan punya yang namanya kecepatan awal dan akhir. Itu rumus yang dipakai. Jadi, Miss langsung saja bahas dulu. Oke, di sini diketahuinya. Sebentar. Di soalnya halaman 41 nomor 3. Jadi di sana biasakan kalau ada soal fisika, jawabnya pakai diketahui. Mengendarai sepeda selama 20 sekon, itu adalah waktu, sehingga T-nya sama dengan 20 sekon. Kemudian dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0 meter per sekon. Punya percepatan, acceleration-nya 0,5 meter per sekon kuadrat, itu satuannya. Kemudian 0,5. Jadi 0,5 itu dia sama dengan 5/10 kalau dia dijadikan pecahan, ya, per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatan akhirnya? VT-nya berapa? Oke. Nah, jadi untuk menjawab sesuai yang tadi Miss sampaikan, ada 3 jenis rumusnya itu. Nah, ketika ada V0, ada A, ada T. Jadi jawabannya di sini jawab. Rumus ini yang digunakan, VT sama dengan V0 plus minus AT. Karena ada A, ada V0, dan ada T. Kemudian, kapan kita pakai plus, kapan kita pakai min, yang ini. Oke, tanda plus ini digunakan ketika bahasanya adalah mengalami percepatan. Kemudian kalau min, ketika dia bahasanya adalah mengalami perlambatan atau dia direm. Kalau percepatan dia ngebut, kalau perlambatan dia direm. Jadi nanti kita yang pakai rumusnya adalah plus. Kita masukkan angkanya V0, itu adalah 0. Ditambah karena dia dipercepat. A-nya 5/10. Ini A-nya. Kemudian dikali 20. Oke. Lalu, yang ini 0-nya bisa hilang atas bawah. Yang tersisa adalah 0 ditambah 5 dikali 2. Ini yang tersisa. Berarti dia sama dengan 0 ditambah 10. Jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon. Ini jawabannya.
Sehingga di halaman 41 nomor 3 itu optionnya adalah B. Jawabannya 10 meter per sekon. Paham ya? Jadi kita masuk ke latihan soal yang kedua. Untuk di LKS-nya itu yang nomor 3. Latihan soal yang baru untuk Miss tahu kalian paham atau tidak, silakan dijawab yang ini. Mobil. Oke. Contoh soal yang pertama. Mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti dia tidak nol lagi. Dia sudah punya kecepatan awal. Selama 10 detik dia bergerak. Menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat satuan. Jadi hitung kecepatan akhirnya. Oke, cari kecepatan akhirnya berapa. Kalau yang sudah misalkan dapat hasilnya, silakan dijawab di chat. Oke, sudah ada Abigail menjawab, 40 katanya. Yang lain, Miss tunggu. Oke, Gracielo 40 katanya. Ada Dika, ada Kezia. Bisa ambil absen. Semuanya hadir ya?
Oke, jadi ada sudah beberapa yang menjawab. Yang ini Miss akan hapus. Ini rumusnya tetap. Oke, ada Meli, ada Fabio. Oke, pertanyaannya adalah, mobil melaju dengan kecepatan awal sehingga dia punya kecepatan awal sekarang, V0-nya adalah 20 meter per sekon. Selama 10 sekon, berarti ini T, 10 sekon. Kemudian percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan akhirnya yang dicari adalah VT-nya berapa, itu ditanya. Kita masuk ke sini, ini 20 ditambah A-nya adalah 2, T-nya adalah 10, 2 kali 10, 20. Oke, Dika silakan izin ke toilet. Jadi dia sama dengan 20 ditambah 20, hasilnya adalah 40 meter per sekon. Oke. Siapa lagi yang menjawab tadi? Fabio. Dika, oke. Udah ya? Jadi itu caranya. Bisa saja di soal itu dia tidak punya kecepatan awal, atau artinya dari keadaan diam. Kemudian bisa saja sudah ada kecepatan awal, dia dicantumkan kecepatan awalnya. Jadi kalau misalkan ini sudah, yang lain kalau ingin mencatat silakan dicatat. Kok yang ini sudah, Miss ganti lagi satu soalnya. Kita rubah lagi satu. Oke. Jadi untuk yang nomor 2. Nomor 2. Motor. Oke. Latihan soal yang kedua, ada sepeda motor melaju dengan sangat kencang, kecepatan awalnya 36 km per jam. Kalian harus ingat, kalau kecepatan satuannya harus meter per sekon. Satuannya harus meter per sekon. Seperti ini. Nah, jadi ketika kalian punya kecepatan tidak meter per sekon, artinya kalian harus rubah itu menjadi meter per sekon. Kecepatan yang ada di soal adalah kilometer per jam. Jadi ini harus dirubah ke meter per sekon.
Tiba-tiba ada lampu merah di depan sehingga akan mengalami perlambatan, berarti dia direm. 2 meter per sekon kuadrat selama 4 detik. Dia harus ngerem selama 4 detik. Hitung kecepatan akhirnya. Oke, itu disuruh menghitung. Coba dicari. Kilometer per jam harus dirubah ke meter per sekon. Jadi di sini V0-nya dia ada 36 km per jam. Di Miss tulis di sini 36 km per jam. Nah itu. Jadi kilometer per jam ini dia harus dirubah ke meter per sekon. Sama dengan berapa meter per sekon. Ini dia harus dirubah. Oke. 36 kilometer dibawa ke meter. Dia hasilnya adalah 36.000. Karena dia turun 3 kali ya. Jam, ini anggaplah dia 1 jam. Itu artinya 1 jam. 1 jam berapa detik? Dia sama dengan 3.600 detik. Oke. Kemudian, atasnya ada 2 nol, bawahnya ada 2 nol. Boleh dicoret, sehingga hasilnya adalah 360 dibagi dengan 36. Jadi, dia menjadi 10 meter per sekon. Kalau kilometer per jam dibawa ke meter per sekon. Oke. Kecepatan akhirnya 2. Ya, Kenatan sudah menjawab. Apakah betul jawabannya? Yang lain silakan mencari juga. Kemudian, yang kedua, setelah V0 diketahui, ada di situ mengalami perlambatan. Percepatan, perlambatan tetap simbolnya adalah A. Ini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, Daniel, ada apa? T-nya adalah 4 sekon. Sehingga yang dicari VT-nya. Oke, VT-nya berapa? Cari VT-nya. Jadi di sini VT sama dengan V0 karena dia mengalami yang namanya perlambatan sehingga dia akan minus A kali T. VT-nya adalah 10 dikurang A-nya adalah 2, T-nya adalah 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 10 dikurangi 8, 2 meter per sekon. Sehingga dia melambat. Awalnya kecepatannya 10. Tiba-tiba ada lampu merah, pasti dia mengurangi kecepatan. Besar kecepatan akhirnya dia menjadi 2, berkurang. Ya, kalau percepatan, kecepatannya nambah. Kalau perlambatan, kecepatannya berkurang. Itu dia, V0. Oke, sudah paham ya? Kalau yang mau mencatat, silakan dicatat. Miss kasih waktu 2 menit. Ya, tidak apa-apa, Daniel.
Oke, Abigail betul, David juga betul, oke Nathan betul. Materinya tentang KLBP. Jadi 36 km per jam, dia setara dengan 10 meter per sekon. Ini artinya gini, setiap 1 jam, dia menempuh jarak 36 km. Sama halnya dengan setiap 1 sekon, dia menempuh jarak 10 meter. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau yang sudah, silakan dicoba. Nis punya angka 72 km per jam. Silakan dirubah menjadi meter per sekon. Berapa meter per sekon dia? 72 km per jam. Oke, ini soalnya yang atas. 72 km per jam sama dengan berapa meter per sekon? Good. David? Betul. Gracielo. Kesia, betul. Kenatan, ya, betul. Jadi dia sama dengan 72.000 per 3.600. Ini hilang 2. 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Udah soal 72 km per jam. Berapa meter per sekon? Jadi dia sama dengan 20 etan. Oke, berarti sudah paham ya. Kalau sudah, yang ini Miss anggap sudah clear, paham. Kemudian kita lanjut ke materi tentang gaya. Oke. Gaya. Force. Jadi kalau di LKS itu dia ada di halaman 43 dan 44. Gaya itu sama dengan tarikan atau dorongan, bukan style, tapi force. Bukan sesuatu yang bergaya, bukan stylish, bukan. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan benda. Jadi tarikan atau dorongan itu bisa merubah bentuk benda, bisa merubah arah gerak benda, kemudian bisa mengubah kecepatan benda. Tuh. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Contoh, ketika dia merubah bentuk, misalkan kalian main slime atau main mau buat tepung, adonan tepung. Ketika kalian kasih gaya, kalian tarik, kalian ulet, kalian dorong-dorong, kalian pukul-pukul. Jadi adonan yang tadi, tepung yang tadi diisi air, kalian uleni akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Dia jadi adonan. Itu dia mengubah bentuk benda. Kemudian bisa saja mengubah arah benda. Awalnya, contohnya adalah ketika kalian main bola voli. Main voli.
Ada yang memberikan arah ke kanan, ada yang ke kiri, depan, belakang, sehingga arahnya berubah. Kecepatannya pun berubah, kalau di smash pasti berubah, kalau di surfing biasa pasti berubah kecepatannya. Itu gaya yang pertama. Nah, kemudian macam-macam gaya, itu sudah ada di halaman 44, ada gaya sentuh namanya. Oke. Ada gaya sentuh, ada gaya tidak sentuh. Kalau gaya sentuh, itu artinya adalah semua yang bersentuhan dengan suatu permukaan atau dengan benda lain. Contoh ada gaya otot, ada gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Itu yang bersentuhan. Kemudian ada gaya tak sentuh, tidak kelihatan sehingga tidak mampu disentuh. Contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, kita tidak melihat tetapi kita sudah ditarik sama gaya gravitasinya ini. Kemudian ada gaya listrik. Ini contohnya adalah pernah kesetrum. Kalau pernah, di situ ada gaya listrik yang tidak terlihat tapi kita bisa merasakan. Kemudian gaya, karena in English-nya dia itu adalah force, sehingga dia disimbolkan dengan F. Jadi simbol gaya adalah F, satuannya Newton. Alat ukurnya disebut neraca pegas. Gaya, dia punya yang namanya arah, punya yang namanya nilai, sehingga gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Oke, ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Titik A itu adalah titik tangkap atau yang nama lainnya adalah pangkal. Kemudian titik B itu adalah ujung. Titik A pangkal, titik B ujung. Harus ada arahnya. Seperti di gambar, arahnya adalah ke kanan. Lihat tanda panahnya. Nah, kemudian di gaya juga dia ada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya ada meja. Mejanya mau didorong ke kanan, tapi didorong oleh 4 orang. Ke kanan semua. Jadi ini total gaya yang bekerja atau penjumlahannya. Nama lainnya adalah resultan. Lihat di tanda panahnya. Ketika semua ke kanan, maka dia dijumlah. Tetapi ketika ada suatu benda, ada didorong ke kanan, kemudian ditarik ke kiri. Nah, itu ditarik ke kiri. Ini namanya pengurangan atau selisih. Atau selisih. Nama lainnya adalah selisih. Kemudian simbolnya adalah delta resultan. Ini delta selisih. Kalau dia tanda panahnya ke kanan, dia dijumlah. Kalau ke kiri, dia dikurang. Itu tentang gaya. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Miss lanjut ya. Oke, jadi ada hukum yang membahas tentang gaya yang disebut dengan hukum Newton. Hukum Newton dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Dia sebenarnya ada 4, cuman lebih dikenal ada 3. Hukum 1, 2, 3. Yang lagi satu adalah hukum gravitasi Newton. Itu kalian pelajari nanti di SMA. Kalau SMP cuma sampai di hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Setiap hukum nanti beda-beda rumusnya. Itu. Kita bahas satu-satu. Hukum 1 Newton. Dia berkaitan dengan sifat lembam atau inert atau inersia.
atau mager. Jadi, kalau orang sudah mager, dia berarti cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Misalkan lagi tidur, mager ngapa-ngapain, berarti cenderung mempertahankan keadaannya dalam posisi tidur. Kemudian lagi mager, nonton TV aja terus, berarti cenderung mempertahankan keadaannya untuk nonton TV. Itu mager. Jadi kalian kalau nggak ada kerjaan, masuk ke hukum 1 Newton, sedang lembam atau sedang mager. Nah, contohnya kalau kalian di mobil, duduknya udah mager, duduk aja santai, duduk mager. Tiba-tiba ngerem, sehingga pasti kalian akan mengalami mungkin ngerem atau mungkin ngebut, pasti badan kalian akan terpental. Tuh. Oke, jadi untuk hukum 1 Newton, contohnya kalau benda kalian tidak berikan gaya apa-apa, seperti meja, kursi, dia akan tetap diam. Sehingga tidak ada gaya yang bekerja, gayanya sama dengan 0. Tuh. Sigma, penjumlahan gaya sama dengan 0. Itu artinya benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Yang tetap bergerak itu contohnya adalah jam dinding. Dia akan tetap bergerak kecuali baterainya habis. Tuh. Itu hukum 1 Newton. Oke, kita lanjut hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton, dia bereratan dengan kecepatan suatu benda, percepatannya. Kecepatan dan percepatan. Contoh, mobil truk dan mobil biasa. Kalau dia mogok, mobil truk akan perlu lebih banyak gaya agar dia bisa bekerja. Sehingga masanya itu berbanding terbalik dengan gayanya. Kecepatannya juga. Lebih besar berat benda, gaya yang diperlukan lebih besar itu. Jadi kalau di hukum 2 Newton, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Mobil sama mobil truk, percepatannya pasti berbeda, kecepatannya berbeda karena massanya. Semakin besar massa seperti mobil truk, pergerakannya akan semakin lambat. Tuh, jadi itu yang namanya berbanding terbalik. Semakin kecil benda atau semakin kecil motor, percepatannya akan lebih semakin besar. Tuh. Itu namanya berbanding terbalik. Nah, oke. Jadi untuk pembahasannya hukum 2 Newton ini, Miss kasih ada segitiga. Di atasnya adalah F, ini M, ini A. Sehingga kalau nanti ada yang bertanya F, ini rumusnya adalah M kali A. Oke, kalau ada yang nanti mencari M, ini rumusnya adalah F dibagi dengan A. Kalau ada yang nanti mencari A, ini sama dengan F dibagi M. Dia tergantung sama apa yang diketahui dan ditanya. Oke. Jadi kalian sudah tahu M itu mass atau massa, satuannya adalah kilogram. A, acceleration, percepatan, satuannya meter per sekon, kuadrat. Kemudian F, gaya, satuannya adalah Newton. Oke, itu dia hukum 2 Newton. Dilihat dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, Miss persilahkan.
Oke, Miss lanjut ya. Kalau sudah, kita masuk ke yang ketiga, hukum 3 Newton, aksi reaksi, sebab akibat. Tuh. Jadi itu hukum 3 Newton. Contohnya, kalau kalian mukul teman, nggak bersalah temannya, pasti temannya kembali bereaksi, memberikan pukulan balik. Jadi ada aksi, ada reaksi, kemudian ada sebab, ada akibat. Tuh. Jadi itu hukum 3 Newton dengan arahnya berlawanan. Ada aksi dan ada reaksi, arahnya berlawanan. Itu hukum 3. Sorry. Oke, sudah. Dika, kenapa? Terlalu cepat ya, Miss ya? Siapa gambar-gambar itu? Oke, itu hukum 3 Newton. Jadi, untuk gaya dan gerak, terakhirnya sampai di hukum Newton. Kalau sudah, Miss kasih contoh soal dulu. Baru minggu depan kita latihan-latihan soal di LKS. 2 minggu lagi baru kita ulangan. Ya, silakan. Tutup ya. Oke, sorry. Oke, silakan Ethan. Kalau sudah, halo Dika. Sudah mau ya? Oke. Kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Masuk contoh soal yang nomor 4 dulu. Di sini ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda. Pertanyaannya ada 2, A dan B. Yang dicari adalah berapa totalnya. Ingat, lihat tanda panahnya. Kalau dia ke kanan dijumlah, kalau dia ke kiri dikurang. Gracielo, kelihatan enggak? Oke, siapa gambar punyanya Miss ini? Kalau ke kanan dijumlah, kalau ke kiri dikurang. Miss itu kok ketutupan kotak ya? Ada yang blur, ada yang... Coba Miss ulang. Kelihatan enggak? Apanya ketutupan kotak hitam? Coba ngomong satu, Samuel. Oh, udah enggak, David. Udah kelihatan Samuel? Sudah, Miss. Oke. Dika, sudah Dika? Udah ya. Blur ya? Oke. Tulisannya mungkin tidak blur ya, cuman background-nya yang agak blur sedikit. Jadi, kalau misalkan sudah kelihatan, silakan dioret-oret berapa hasilnya yang A dan berapa hasilnya yang B. Kalau dia nanti hasilnya tidak ada min, berarti dia arahnya ke kanan. Kalau ada minnya, berarti dia adalah arahnya ke kiri. Hitung besar resultan gaya pada gambar berikut. Tuh. Di itu tulisannya. Oke. Jadi Miss bantu. Untuk yang A, coba lihat tanda panah ke kanannya ada 3. Sehingga resultannya sigma F, ini resultan namanya, ini sama dengan 25 ditambah 30 ditambah 25 dikurang 10, karena 10 arahnya ke kiri. Sehingga ini hasilnya adalah 80 dikurangi 10 sama dengan 70 Newton. Karena tidak ada tanda min, berarti dia arahnya adalah ke kanan. Oke, itu yang A. Kemudian yang lain coba jawab yang B, hasilnya berapa?
David sudah menjawab, ya. Min 30. Kemudian, siapa lagi? Samuel, sudah. Oke, jangan lupa satuannya. Sorry. Jangan lupa satuannya. Untuk yang A adalah 70 Newton. Oke, Nathan. Oke, min 30. David Stanley, min 30 Newton. Ya, yang ke kanan ada ini. 15 dan 25. Sudah? Yang ke kiri, oke, yang ke kiri ada 45 dan 25. Kemudian untuk sigma F-nya, oke. Sigma F sama dengan, yang ke kanan dulu, 25 ditambah 15 min 45 min 25. Oke, ini jadi, ini kan 25 kurang 25, 0. Sehingga sisanya adalah 15 min 45. Hasilnya adalah minus 30 Newton, berarti arahnya ini adalah ke kiri. Tuh, ya. Oke. Sudah, paham ya? 30 Newton. Oke, jawabannya adalah minus 30 Newton dengan arah ke kiri. Waktunya tinggal lagi 5 menit. Jadi lagi satu saja. Silakan ambil LKS. Buka di halaman 50. Nomor 5. Buka di halaman 50 nomor 5. Coba dihitung berapa resultannya dan arahnya kemana. Halaman 50 nomor 5. Di sana ada 4 orang. Oke. Jawabannya berapa? Min 50 Newton. Arahnya kemana, Samuel? Betul. Oke, Nathan, betul. Daniel, ya. Tadi si David, dikurang kanan sama kirinya, David. Oke, jadi di sana ada 4 orang yang bekerja, tarik tambang. 2 orang menarik dengan kekuatan 150 dan 250 ke kanan. Ya, betul. Kemudian lagi 2 orang itu menarik ke kiri dengan kekuatan 250 dan 200. Dijumlah dulu masing-masing, baru dia dikurangin, hasilnya dapat 50 Newton ke kiri. Oke. Sudah bisa tentang gaya? Terima kasih. Karena waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanya? Sementara belum? Kalau belum, silahkan dibuka videonya dulu. Itu tentang gerak dan gaya, sudah selesai materinya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dengan Miss ada yang nyangkut beberapa persen. Tidak harus 90% ke atas.
Ya 50% lah, 50% ke atas. Oke, kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan kali. Menanya. Ya, siapa itu mau nanya? Dika. Aku. Ya, Dika. Apa guna fisika di kehidupan sehari-hari? Oke. Jadi fisika itu merupakan salah satu dari pembelajaran IPA. Kalau di IPA itu nanti kalian SMA-nya dapat kimia, biologi, dan fisika. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang memanfaatkan tentang fisika. Contoh yang pertama, teknologi digital itu fisika. GPS-nya kalian itu fisika. Gojek dan Grab itu pembuatannya fisika. Pakai namanya ada kode 0101. Ada kode namanya, kode apa ya namanya? Digital, kode digital 0101. Sehingga kalau tidak ada fisika, tidak ada suatu sistem. Jadi ada sistem informatika pun, sistem informasi, dia bahasa pemrogramannya pakai teknologi digital, dia masuk ke fisika itu. Tentang listrik, kalau ada konsleting listrik, pembayaran listrik, itu pakai fisika juga. Itu. Ya, cuman ada beberapa materi fisika yang kadang sudah tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, sama seperti gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yang contohnya adalah kelapa jatuh ke tanah. Itu kan sudah tidak relevan. Kenapa kita menghitung kelapa? Tetapi dia akan lebih relevan ke orang lagi para layang. Berapa kekuatan, berapa banyaknya angin yang bisa terisi di balonnya itu sehingga dia bisa ke atas dan tidak jatuh tiba-tiba atau tidak bocor. Begitu. Itu masih di fisika, masih banyak lagi tentang tekanan darah, sistol, diastol, itu fisika. Ya, oke, nanti lebih lanjut kita cerita lagi tentang fisika dan kegunaannya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapa yang mau pimpin doa untuk mengakhiri? Oke, Nathan, pimpin doa. Kenatan rupanya tidak ada dia ya? Menghilang, oh ada, oke. Silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami selama hari ini belajar Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri Zoom meeting ini. Tolong supaya semua bisa aman di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Terima kasih dan selamat siang.